Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasanah tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'alal khairi wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas keempat daripada kitab ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal pasal ta'liq ala misali sabuk wal asad. yang benar itu sabuk, cuma saya sebutkan misdak daripada sabuk wahwal asad, karena sabuk itu binatang buas, ya salah satu daripada misdaknya sabuk asad. Sekarang nukmil mata pekolana daripada tamhid awal, yaitu tentang masalah ifhamur rasul. Jadi ini fa'in kulta, kalau Syekh Bilal suruh menghitung fa'in kulta kultunya itu yang keberapa ya? Yang keberapa? Kita tak ya macam itu. Itu anak, kalau anak hitung pun tak apa. Fa'in kulta, ya ini kadangkala kita ini berdebat ada musuhnya, paham ya? Jadi saya dengan anta Ustaz Fauzan, saya cakap fa'in kulta kultu, macam itu. Kadangkala kita tak ada musuh, kita tak ada orang yang akan iktirad dengan kalam kita fi'liyan, yakni akan tetapi iktirad ini muhtamal, maknanya ada potensi nanti kalam ini akan diiktirad di masa depan. Karena itu sebelum diiktirad, dan belum tentu ketika iktirad itu datang saya masih ada. Kalau saya masih ada, boleh saya setelkan untuk iktirad. Akan tetapi mungkin saya mati dulu, baru iktirad itu ada. Sebelum iktirad, sebelum saya mati, dan sebelum iktirad itu datang, saya sebutkan dahulu sekarang. Sekiranya kalau seumpamanya itu datang, jawabannya sudah siap. Wa hadza huwa min asalibi ahli sunnah, yakni haula yang kuduna anfusahum qabla an yang kuduhum ghairuhum. Karena itu daiman Syekh Said itu mengatakan bahwasanya min tabiatil mutakallimin bal laysa mutakallimin faqat min tabiatina nahnu kal bashar wala siyamaka islamiyin. Hakikah bukan muntasib ilal Islam faqat nisbah ya, tapi mu'taqid bi aqidatil Islam. Kita harus siagoh, apa siagoh itu? Menyusun dalil-dalil kita bi ahsani wajhin. Sawaun ada khosem atau tak ada khosem. Kita kenapa namanya? Dalil kita itu kita nusihuhu. Dan semua iktirad yang mungkin tawajjuh wa hadza huwa min tatimmatil husun. Yakni dalil itu dikatakan benar sekiranya dia itu bisa untuk apa? Menjawab atau dijawab semua iktirad al-waridah alaihi. Fi'liyan au muhtamalan au mustaqbalan. Karena itu anta akan taruh beberapa adillah ini dikatakan fa'in kulta kultu, walaupun mungkin la yujad man yufakir fi hadha, akan tetapi yujad ihtimal fil mustaqbal annahu yufakir di dalam masalah ini. Wa hadha min apa namanya? Min tabiati ahli sunnah wal jamaah, dari perspektif itu. So fa'in kulta. Sila. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Fa in qulta inni lastu munkiran hadzal inbi'ath bi talabi min. So pasti ingat ya kelas kemarin bahwasanya misal asad dan misal anbiya itu semuanya untuk imbi'ath, untuk intihad lin nadhar. Wa hadza mufarraq, dan ini adalah aplikasi dan tafriq, cawangan daripada awalul wajib alal insan apa? An-nadhar. Anda kena berpikir, kemarin yang beberapa hari yang lalu dan tanya dengan saya, Habib, kalau kita wajib ikut ulama yang mana? Suf, ini benar, Suf. Kita wajib ikut ulama, maka kita taklid ulama kan? Ikut itu maknanya taklid. Maknanya ikut adalah Anda ambil kalamnya ulama tanpa dalil, karena dia itu ulama. Bas hadza huwa.
tilqaiyan secara otomatik. Bukan manual ini, kalau bukan yang manual. Secara otomatik. Akan ada orang itu tanya, ulama yang mana? Ibn Taimiyah pun juga ulama. Ghazali pun juga ulama. Nanti akan ada orang yang singkek, satu cakap. Kamal Haidari pun juga ulama. Ada lagi satu nanti, siapa orang liberal? Immanuel Kant. Ulama. Kenapa kita harus memilih Ghazali? Ulama yang mana? Fi'lan hada fi'lan suf. Hada apa namanya? Iktirat ini akan yakti kalau seumpamanya yang wajib itu bukan nadhar. Saya cakap bahwasanya yang wajib itu bukan ikut ulama di dalam akidah, suf. Karena hadhil masalah akan apa namanya? Hadhil muskilah satati. Kalau kita mengatakan yang wajib itu adalah apa? Taklid. Tapi al-wajib 'alan nas an-nadhar. Nah, terus bagaimana caranya nadhar? Wallah hada badihi. Hada badihi. Loh, bagaimana badihi iya? Anta tandur bil adillah al-mawjudah fil Quran. Wa hadha huwa tariqatul Ghazali di dalam Jami'u Kutubihi. Karena Al-Quran itu ya'ti lil hidayah. Ketika Allah itu menyebutkan tentang unduru ilal anfus, undur ila malakutis samawati wal ard, maknanya ini mudah untuk dicerna untuk semua orang. Karena kenapa? Karena memang Al-Quran bisa dicerna untuk semua orang. Karena itu makna annahu yunzalu lil bayan. Kadar itu saja, Ustadz Fauzan, itu pun sudah susah tau. Kalau kita nu'asyir hada zaman, itu susah tau. Antara istintaj dengan adanya dunia ini, maknanya ada Allah yang Maha Esa. Susah tak itu? Susah. Tapi itu mungkin. Majority orang boleh buat macam itu. Ya karena susah itu, pahalanya surga. Kalau dia mudah, terlampau mudah, Anda kena teh tarik aja pahalanya. Karena pahalanya susah. Surga kan, itu saya selalu cakap, an-nadhar min as'abit takalif. Apalagi nadharul akli, dengan makna anta tandur fil mafahim mujarradah. Karena ketika Anda tengok dunia, Anda tidak tengok dunia bidzatiha, suf. Anta tujarrid. Karena Anda akan cakap kullu mutaghayyirin hadis. Itu Anda tujarrid di dalam naul apa namanya, di dalam mafhumnya taghayyur ini, dan itu fi'lan huwa susah. Tapi susahnya ini muhtamal. Makna muhtamal ini bisa ditahan. Anta boleh apa namanya? Boleh tahan susahnya itu. Dan itu bisa untuk semua orang. Alal aqal inda jumhur apa namanya? Jumhuril mutakallimin. Wa hadha huwa makna apa? Nadhar, suf. Dengan ini iskal ulama mana yang kena ditaklid, inhallah. Anda tidak wajib ikut ulama. Di dalam masalah akidah, Anda wajib apa? Wajib nadhar. Wa hadha huwa makna. Kenapa kok babun nadhar apa? Diletakkan di awal kitab. Maknanya sahib kitab ini nak cakap, Anda kena nadhar. Kalau saya salah pun tak payah Anda ikuti, karena itu di awal aku berikan engkau ini apa? Mabadi'un nadhar. Aku kena ikut mabadi ini juga, engkau pun kena ikut mabadi ini juga. Sekiranya mabahis-mabahesku dan bab-babku yang disebutkan setelah itu tidak sesuai dengan mabadi'un nadhar ini, farmihi ardul haid. Suf, ada kalam muhim, suf. Dengan ini iskalat akan apa? Akan tanha. Tapi susah ya, Bib. Ya memang susah. Lah, kalau Anda di dunia nak seronok saja masuk surga, enak sangat dunia ini, tak ada makna. Dunia ini imtihan, fitnah, tak ada makna. Ya memang kena susah anta. Maknanya banyak yang masuk neraka ya. Memang kenapa? Kalau banyak masuk neraka, memang dari awal penghuni neraka adhaf daripada penghuni surga, berlipat-lipat daripada penghuni surga, tahu. Memang susah. Ya itulah makna al-ilm wa ma adraka mal ilm illa anna Imam Ghazali yanha man ha akhar. Kalau Anda tengok di dalam apa namanya, Ummul Barahin, bahwasanya Imam Ghazali masuk di dalam kategori ulama-ulama yang ghairul jumhur, yang mengatakan bahwasanya an-nadhar syartul kamal. Suf, tengok. Wa dhahaba ghairul jumhur ila anna an-nadhar laisa bi syartin fi sihhatil iman bal wa laisa bi wajibin aslan. Wa innama min syurutil kamal faqat.
Wa qad ikhtara hadzal qaula asy-Syekhul Arifu Al-Waliyyu Ibnu Abi Jamrah wal Imam Al-Qushairi wal Qadhi Abdul Walid Ibn Rusyd wal Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Loh, memang Imam Ghazali amik dalil yang amik jalan yang lain. Ahlan wa sahlan. Saya bau apa namanya? Pengantin baru masih. Saya bau pengantin baru. Ambil sajadah itu Ustaz di situ. Di belakang ada sajadah. Duduk. Pak duduk sini pun tak apa. Sampingnya Fauzan. Situ. Imam Ghazali yang haman ha'akhor di dalam masalah ini, beliau mengatakan bahwasanya yang penting itu yakinul i'tiqad. Yakinul i'tiqad. Dengan cara apapun. Nak dengan nador, nak dengan selain nador, nak dengan taklid, itu bukan urusannya bukan urusannya kita. Tapi yang penting orang itu yahsul ala yakinil i'tiqad. Itu je. Wa hadza ghairul jumhur kama sata'ti isyarat ilaihi di dalam bab-bab setelahnya, yakni bahwasanya Imam Ghazali tidak mensyaratkan wajib untuk apa? Nador. Yang penting awam itu dapat yakin dengan cara apapun. Yang penting yakin. Jadi taklid pun oke. Karena itu beliau mengatakan majority adillatul Quran khotobi. Makna khotobi bukan dia dhonni, akan tetapi yakin plus khotobi. Jadi ada burhani plus khotobi. Maknanya antara khotobi dan burhani ini tidak ada apa? Tanakut. Bertilaqahnya umum wa khusus wajihi, yakni ba'du adillatil khotobiyah burhaniyah. Dan tidak akan ada yang boleh buat macam itu kecuali apa? Al-ilahul mukhtar. Itu aja ya, itu yang Imam Ghazali nak cakap. Dan rata-rata tafri'atnya di dalam masalah ilmu kalam itu wajib atau tak wajib, dari situ. Yang mengatakan ilmu kalam wajib ala ba'din nas dunal ba'd, Imam Ghazali minhum, yakni tadqiq wa huwa jumhur. Beliau akan cakap bahwasanya terus macam mana orang-orang awam itu. Kita akan bayar masalah itu di bab salahnya. Sekarang kita tetap masuk di dalam masalah apa? Better kita masuk dulu di dalam masalah ifhamur rasul. Karena akan ada banyak kalam. Ana naqaltu ba'dun nusus daripada Iljamul Awam fi Ilmil Kalam wal Munkit minad Dhalal, yang mana dua kitab itu adalah min awakhir ma'alafahu Imam Ghazali wa dzakara akhira ra'yihi, di dalam di dalam ilmu kalam. Apakah memang Imam Ghazali ini yarmi ilmal kalam, tak suka dengan ilmu kalam, atau hanya untuk beberapa orang saja, atau macam mana? Ada beberapa nusus yang disebutkan oleh Imam Ghazali di akhir kitabnya, tak beza dengan awal kitabnya. Iqtisad dikarang sebelum Imam Ghazali rehlah sufiyahnya beliau. Maknanya sebelum beliau, kan ada beliau sekitar 12 tahun itu ada rehlah sufiyah. Kitab ini dikarang sebelum rehlah tersebut. Jadi ini kan min awal kutubihi. Wa iljamul awam min akhir kutubihi. Apakah berbeza pendapatnya beliau di awal dan di akhir? Satara annahu la yakhtalif. Huwa. Ayo, sila. Fa in qulta inni lastu munkiran hadzal imbi'ata. Kita kembali ke dalam masalah imbi'as ini. Kita akan tengok kemarin bahwasanya yang namanya ikhbarur rasul tentang adanya Allah dan ikhbar orang tentang adanya asad, semuanya sama-sama apa? Sama-sama apa? Imbi'at, sama-sama menjadikan jiwa kita itu bertanya-tanya, jangan-jangan orang ini apa? Benar, Suf. Jangan-jangan orang ini benar. Orang yang cakap bahwasanya di rumahmu ada singa, dan orang yang cakap bahwasanya ada Tuhan yang menyuruh kita untuk beriman, dan kalau tak beriman kita akan masuk neraka. Dua kabar itu akan menjadikan jiwa kita itu macam apa kalau bahasa Melayunya? Kalau bahasa Indonesianya resah. Makna resah itu macam tak tenang. Karena dia akan berpikir jangan-jangan potensi benar. Itu akan membuat dia apa? Mencari. Oke. Awalnya kan masih dia tak terima bahwasanya khobarnya Rasul itu membuat intihad apa tak. Karena itu nu'alik
ala kalam apa namanya, ala misal ikhbari Rasul. Sekarang masalahnya dia sudah terima. Oke lah, saya setuju bahwasanya ikhbarur Rasul itu memang yab'atsul intihad wa yada'udda apa namanya wa yab'atsu wa yudhibudda atawal qoror. Cuma jangan-jangan perasaan ini bukan dari Rasul itu, tapi memang jiwa saya yang seperti itu. Jadi ini bukan masalah ikhbar, tapi kejiwaan saya. Maknanya saya yang ada problem, bukan sababul ikhbar ini. Paham Anda? Bukan sababul ikhbar ini. Kalau memang saya yang ada problem, maknanya ini juz'i saya, khusus saya, bukan karena ikhbarnya Rasul. Hadza huwa thamaratul jibillah. Atau mungkin ini ikhbarnya Rasul, atau mungkin itu akal. Jadi yang membuat saya itu masuk neraka adalah tahsin wa takbih aklien. Kita melihat itu baik, tapi kita tak buat. Wadah ya. Jadi Anda resah setelah dikhabari, baiknya Anda cek. Betul apa tidak? Baiknya Anda cek. Anda tak cek, Anda masuk neraka. Masuk neraka itu sebabnya apa? Apakah sebabnya ada muwafaqatil husn wal qubuh? Atau karena memang Allah yang buat Anda masuk neraka sebab Anda tak cek setelah mendapat kabar daripada Nabi? Jayid, hadza huwa. Takriban ini adalah ceknya. Mungkin itu memang saya ada problem, atau mungkin itu adalah samaratul syara' atau samaratul akal. Saya kena tahu mana dahulu daripada tiga, baru saya cek. So, tengok. Alaysa hadza muhtamal? Yakni kenapa saya cek kalau saya tidak sure secara spesifik sebab kenapa saya wajib cek. Wadah ya Ustaz Fauzan. Kenapa saya kena cek? Oke, saya ini ada perasaan saya kena cek. Tapi saya tak tahu kenapa saya kena cek. Apa yang mewajibkan? Apakah cuma apa? Imbiat ini. Karena kenapa? Klaimnya Rasul itu, Anda kena masuk neraka. Biasa karena ada orang kan, beberapa orang itu wajib cek, tapi dia tak cek. Kenapa? Manusia biasa macam itu. Dia akan berbuat maksiat karena seronok saja. Karena seronok saja. Bitobat hadza huwal masalah. Sila. So, fa in qulta inni lastu munkiran hadzal imbi'at. Oke, sekarang saya setuju. Imbi'at ini ada. Intihad li tolab ini ada. Sawaun daripada qadiyatul asad atau daripada qadiyatul ikhbarir Rasul. Walakinni lastu adri. Imbi'at ini apakah dia itu samaratul jibillah wa toba? Memang saya punya kondisi kejiwaan seperti itu. Ada orang itu was-was tahu, Ustaz. Was-was ya, was-was ya nih. Tapi itu nadir, lahu faqat juz'iyatuhu. Au huwa muqtadal aql. Au huwa muqtadal aql, au huwa mujabu syara'. Suf. Ayo. Linnasi kalamun fi madarikil. Ayo, karena Anda cakap sekarang nador itu wajib. Loh, wajibnya itu kenapa? Apakah wajibnya sebab nador itu hasanun bidzatihi, atau sebab nador itu hasanun bisa babi amrillahi bihi, atau huwa hasanun laka faqat karena tabi'atuka hakada? Maknanya kalau tabiatnya Ustadz Hilmi tidak baik untuk nador, layak sunulahu. Wadah ya. Jadi hak husn wal qubuh ini yakhtalif bihasabil tabi'ah. Apakah seperti itu? Terus ini yang mana gitu loh, yang mana? Wadah Ustaz Fauzan, jayid. Ini sedikit susah pahamnya, tapi secara apa namanya global seperti yang saya jelaskan. Ayo. Ayo, ulama itu mempunyai man huwal mujib. Halil akal awi syara' awi tabi'ah. Ayo.
Fahadha innama ta'rifu fi akhir kitab inda ta'arudina limadarikil wujub wal ishtighal bihil an fudulun. Wal ishtighalhan, sekarang Anda cakap siapa yang mewajibkan untuk nador? Fudul. Yang penting undur awalan, nanti setelah itu Anda baru cari tahu kenapa saya kena nador. Yang penting Anda nador dulu. Kalau seumpamanya itu untuk tabiah, ya alhamdulillah, kalau Anda nador, resah Anda akan hilang. Kalau itu akal ataupun syarat, Anda tidak akan masuk neraka karena Anda tukhaliful akal atau tukhalifus syarat. Maknanya kalau Anda nador, Anda akan selamat bijami ihtimalatihi. Tapi kalau Anda tidak nador, Anda akan tak selamat bijami'i ihtimalatihi. Hadha huwa alladhi aradahu Imam Ghazali. Ayo. بل لا سبيل بعد وقوع الانبعاث إلا الانتهاض لطلب الخلاص. Wadah ya. Sudah ada imbiat ini, intahid. Wandur li talabil khalas. Khalas apa? Khalas daripada lawazim tarkin nador. Yang mana lawazim daripada tarkin nador itu imma resah, ya imma dukhulin nar. Dukhulin nar itu kalau tidak sebabnya bercanggah dengan husun wal kubuh atau bercanggah dengan syarat. Wadah Ustaz Fauzan, ayo. Ayo. Ini kan susah kan? Anda paham ini susah kan? Karena itu dibeli misal. Famithal, misal ini untuk mendekatkan bagaimana kefahaman sebutkan oleh Imam Ghazali. Saya baca buat ini 7-6 kali saya baru paham. Memang susah. Wa adatul mutakalimin, setelah menjelaskan perkara yang susah, untuk takrib hadal makna as-so'ab utiya bimithalin. Misal ini untuk mendekatkan pemahaman yang ini, tapi jangan jadikan misal ini sebagai kaidah. Ini hanya misal saja untuk mendekatkan. Apa contohnya? Misalul multafiti ila dzalik mithalu rajulin ladagathu hayyah au aqrab. Ladagathu hayyah au aqrab. Seperti orang yang dipatuk sudah dipatuk ini, dipatuk ular atau skorpion. Ayo. Ayo, ini sekarang ini sudah matuk lagi. Anda nak pikir dulu. Ini saya kena pergi apa karena tabiah saya? Atau karena pergi itu diwajibkan oleh syariat atau diwajibkan oleh akal? Allah ya, pergi dulu. Selamatkan diri Anda dulu. Nanti baru apa namanya? Baru pikir. Kalau Anda pikir, sudah Anda ditelan anaconda dulu, baru Anda berpikir. Ayo. وهي معاودة للدغي والرجل قادر على الفرار ولكنه متوقف ليعرف أن الحياة جاءته من جانب اليمين أو من جانب اليسار. Yani dia merasa dipatuk, tapi dia tak tahu saya nak lari ke kanan atau lari ke kiri. Lari dulu yang penting. lari dulu. Daripada Anda berpikir nanti Anda dipatuk lagi. Ayo. Wa dzalika min af'alil aghbiyai wal juhal wa na'udzubillah min ishtighalin bil fuduli ma'atadyi'il muhimmati wal usul. Maknanya Anda tak payah berpikir dulu dalam masalah ini, langsung lari dulu. Baru nanti Anda akan apa namanya tahu menghindar dulu. Setelah Anda menghindar, keadaan Anda oke, baru Anda pikir. Anda nador dulu. Setelah Anda nador, selesai nador, amaliyah nador ini selesai, baru Anda pikir. Banyak orang-orang buat macam itu banyak. Nanti kalau saya menikah, nanti pening itu, jangan menikah dulu. Lepas itu baru Anda pening. Jangan pening baru Anda menikah. Anda tak akan menikah. Loh, itu benar itu. Benar apa tidak? Benar. Sama di dalam apa namanya? Di dalam nador pun juga sama seperti itu. Ada masalah apa namanya? Ifhamir rusul. Masalah apa ifhamir rusul? Yang mana masalah ifhamir rusul ini dia mirip dengan masalah ini. Dan Imam Ghazali meletakkan ibarat ini sebagai rad alal mu'tazilah di dalam masalah ifhamir rusul. Khulasohnya masalah ifhamir rusul ini adalah menurut madhab ahli sunnah, menurut mereka ya, menurut mu'tazilah, bahwasanya kalau kita pakai madhabnya ahli sunnah, bahwasanya hakim itu adalah Allah, hakim itu adalah syara' wa huwa Allah. Kalau dicakap syari' yang memberi syariat, itu maknanya Allah hakikatan awir rasul majazan. Maknanya kalau hukum itu daripada syari', Rasul ataupun Allah, tidak akan wajib untuk nador. Tidak akan wajib untuk nador. Tapi
kalau cakap bahwasanya al-mujib huwal akal, akan wajib untuk nadhar. Suf, tengok. Maknanya lazimnya kalamnya ahli sunnah ghalat, salah, khata. Walazimul batil. Hada huwa khulasah masalah ifhamur rasul. Macam mana secara detail masalah ifhamur rasul, sudah dibaca. Ta'liqul mukhtasar sudah saya kirim apa? Ustaz Hilmi di mana, di grup. At-ta'liqul mukhtasar ala mas'alati ifhamir rasul. Wa idza hasala ikhbarul anbiya'i biwujubin nadhar wal imani fantahid lidzalika wa la tantazir ba'da dzalika fi tafkiri manil mujib lintihadi hal huwa al-aqlu aw asy-syar'u aw. Wadah ya. Jadi kalau hasil intihad daripada anbiya, langsung Anda nadhar. Tak ya tengok siapa yang mewajibkan nadhar itu. Faqala al-mu'tazilah litafassi an hadzal iskal. Innal aqla yudrikul husna al-qubha wal qubha. Al-husna wal qubha, aywa. Yudrikul husna wal qubha fi nafsi al-amri fa hum ya'rifuna. So, tengok. Mu'tazilah untuk tafassi, untuk iskal ini mengatakan bahwasanya mereka itu mengetahui husn wal qubuh fi nafsil amr daripada apa? Akal. Aywa. Fahum ya'rifunal mujib lil intihad bil aqlil kashif lil husni, bukan hasabi, lil husni wal qubhi adzatiyin. Fala yalzamu indahumudur fi hadhil masalah. Menurut Mu'tazilah, kalau akal itu adalah kashif, tidak ada dur. Macam tidak ada dur, sayati nanti dengan ilzam yang yulzimuhu alal asy'ariyah. Tengok, ayo. Wa alzamu alal asy'ariyah. Wa alzamu alal asy'ariyah bina'an ala ma tawahhamuha min lawazimi usulihim. Ma tawahhamuha min lawazimi usulihim. Bukan ma tawahhamuha min usulihim, tak. Min lawazimi usulihim. Jadi lawazimnya yang mereka fahami daripada usulnya asy'ariyah itu salah. Mereka faham usulnya asy'ariyah makdudah qalilah, yani. Saya tak kira Mu'tazilah tak faham usulnya asy'ariyah. Cuma lawazim usulnya yang mereka salah untuk mengetahui apa? Lazim. Karena lazimnya memang sikit-sikit. Dia lazimul a'am. Atau mungkin lazim khofi, yani. Karena itu yahtaju ila dalil wa ta'akul aksar. Aywa. Ma khulasatuhu. Annahu la yajibu alayhi. Aywa. Sekarang ada Rasul datang. Ini Fauzan ini Rasul datang ke saya. Ali Bakir, orang yang cakapnya Ali TA. Yajibu alaika an tu'min. Ana rasulun minallah. Yajibu alaika an tu'min annallaha wahidun wa anna jannah wan nar mawjud. Oke. Saya akan cakap, kenapa saya wajib untuk beriman? Jangan cakap, kok kena beriman kepada saya adalah Rasul, Allah ada dan ada surga dan neraka. Saya akan cakap, kenapa saya wajib beriman kepada Anda? Wadah ya. Kenapa saya wajib beriman kepada Anda? Apakah karena Anda Rasul? Kalau memang karena Anda Rasul, Anda kena buktikan bahwasanya Anda ini Rasul dahulu. Wadah kan? Anda kena buktikan Anda ini Rasul. Baca sekarang. Annahu la yajibu alayya al-iman bi annaka rasul illa idza araftu wujub al-iman wa sihhata hadhihi al-ahkam. Aywa. Saya tidak wajib beriman Anda ini Rasul kecuali kalau saya mengetahui bahwasanya wajibnya iman itu ada dan hukum minallah. Sawala wal hukum minallah. Sedangkan Anda ini orang yang mengklaim bahwasanya hukum ini ada. Sila. Wala a'rifu dzalika illa ba'da ma'rifati bikaunika rasulan. Terus dari mana saya mengetahui Anda ini Rasul? Anda kena nadhar. Anda kena nadhar. Loh, kenapa saya wajib nadhar? Karena Allah mewajibkan Anda nadhar. Loh, tahu dari mana saya Allah mewajibkan kepada saya nadhar? Ya karena saya Rasul. Loh, tahu dari mana Anda ini Rasul? Loh, ya wajib nadhar. So, tengok ya. Akhirnya Anda akan apa namanya? Daur. Maknanya tidak wajib nadhar. Anda wajib nadhar untuk mengetahui saya Rasul. Karena Allah mewajibkan Anda untuk nadhar, dan wajib nadhar daripada Allah. Daripada Allah. Allah
memberi wahyu kepada saya dan Anda kena nador untuk mewajibkan untuk mengetahui wujubun nador. So, tengok. Anda kena nador untuk mengetahui wujubun nador. Dan wujub ini daripada Rasul dan tidak mengetahui Anda Rasul illa nador. Fi apa namanya? Fitur. Wadah ya, mungkin saya menjelaskannya kurang apa namanya? Kurang to the point, tapi saya kira wadah ya nih. Intinya wujubun nador minallah. So, tengok. Wujubun nador minallah. Itu poin yang pertama. Dan untuk mengetahui ini, kenapa? Nador. Dan tidak wajib nador kecuali mengetahui wujub. So, ta'alluqul wujub ala nador wa ta'alluqun nador ala wujub. Saya tidak akan nador sampai saya mengetahui bahwasanya itu wajib untuk saya. Saya tidak akan nador kecuali saya mengetahui itu wajib untuk saya. Dan kewajiban itu tidak mungkin bisa kecuali dengan nador. So, ta'alluqul wujub bin nador wa ta'alluqun nador bil wujub daur. Hada. Mu'tazilah litafasi an hada. Lah, aslan wajibnya bukan daripada Allah. Wajibnya fi nafsil amr bil akal. Fi nafsil amr bil akal. Dengan itu, yakni ente tandur, aula tandur, fi nafsil amr yajibu alaikan nador. Fi nafsil amr yajibu alaikan nador. Kemudian Anda apa namanya? Nadornya anta itu hanya kasyifun lima huwa fi nafsil amr. Hadha huwa. Fala yajibul iman aslan binaan ala adami wujudi tahsin wa takbih akliyen. Karena itu tidak wajib iman karena tidak ada tahsin wa takbih akliyen wa lazim batil fa thabata sihhatu qaulina fit tahsin wa takbih. So, itu namanya masalah ifhamur Rasul. Ifham yakni Rasul tak boleh jawab. Datang Rasul, engkau kena beriman kepadaku karena aku Rasul dan Allah mewajibkan kepada Anda untuk beriman. Jayid. Tahu dari mana itu? Anda kena nador. Kenapa saya kena nador? Karena Allah mewajibkan Anda. Saya tahu dari mana? Karena saya Rasul. Anda tidak akan jumpa itu. Karena itu masalah ifhamur Rasul ini. Mu'tazilah cakap ini masalah apa? Ifhamur Rasul. Karena tidak ada sesuatu yang mewajibkan saya untuk nador. Dan kalau saya tidak nador, saya tidak akan tahu kebenaran Anda. Selama saya tidak wajib, saya tidak akan nador. Saya tidak akan tahu Anda Rasul. Saya tidak akan percaya kalau Anda Rasul. Kalau saya tidak percaya Anda Rasul, untuk apa saya beriman? Untuk apa saya beriman? Pergi minum teh, oh betul kita cakap pasal politik. Lebih seronok daripada masalah beriman atau tak beriman. Itu namanya masalah ifhamur Rasul. Makna ifham Rasul tak boleh jawab. Ini adalah kalamnya siapa? Mu'tazilah. Wa ajabal asy'ariyah. Wa ajabal asy'ariyah annahu la budda min at-tafriqah baina thubuti fi nafs al-amri wal itsbat. Aywa, tengok. Wallahi anta akhta'ta fi hadha, yakni seperti anta cakap bahwasanya fi nafsil amr ada wujubin nador karena itu hasanun bidatihi. Begitu pula kami Asy'ariyah mengatakan bahwasanya nador itu wajibnya bukan dari nador, akan tetapi Allah sudah mewajibkan nador. Maknanya ketika ada Rasul mewajibkan datang kepada Anda wajib beriman, ta'allaqal wujub fik. Anda nador tak nador urusan Anda. Karena itu subut, tengok ya. Subutu syariah bisyarat. Kemudian isbat lil ghair bil akal. Isbatnya bil akal. Maknanya Anda membuktikan akidah ini benar bil akal. Tapi Anda wajib untuk nador cukup dengan apa? Wurudu syarat. Bi wurudi syarat ta'allaqal wujub. Kemudian li isbati anna hadhil akidah haq yahtaju ilal apa namanya? Akal. Yahtaju ilal akal maknanya adillah akliyah lil isbat wa laysa li thubut. Maknanya kalau tidak ada akidah akliyah, akidah tetap ada. Jika tidak ada adillah akliyah, akidah tetap
tetap ada. Karena adillah akliyah bukan untuk subut, tapi untuk isbat. Hadza huwal farq baina subut apa? Lil isbat. Karena itu, asy-syari'ah lis subut wal aql lil isbat. Karena itu, an-nadhar ikhtiyari tau. An-nadhar ikhtiyari. Anta nak nadhar, tak nak nadhar itu urusan anta, bukan urusan saya. Tapi thubutu syariah bukan ikhtiaru ka anta, akan tapi dia apa namanya? Ikhtiarnya Allah. Wa anna syari'ata li thubut wal aql lil isbat indana. Suf tengok. Wa annal imbi'atha hasilun bi ikhbarir rusul ma'a dhuhuril mu'jizah. Imbi'ath ini hanya cukup dengan dhuhuri rasul saja, itu saja. Ayo. Ma'a dhuhuril mu'jizah ladaihi fayahsulul imbi'ath lin nadhar ma'a annal wujuba minasyari' al mutarattib min ikhbari rasul. Pas wala, yakni mukjizahnya rasul. Mukjizahnya rasul. Jadi rasul itu bukan orang yang biasa tau. Dari awal sudah di-prepare oleh Allah. Terus datang kepada Anda, Allah itu ada. Plus mukjizah. Yang mewajibkan beriman itu bukan Rasul, akan tetapi Allah. Rasul hanya apa? Hanya ikhbar, menyampaikan. Min rahmatillah, Allah bisa saja ya mewajibkan tanpa adanya Rasul. Waqad dhahaba ilaihil mu'tazilah aslan. Waqad dhahaba ilaihil apa? Mu'tazilah. Wa maturidiyah. Bahwasanya syukrul mun'im wajibun bil akal dengan makna layah taju ila wurudi Rasul. Karena huwa hasanun, tapi hakimnya indal maturidiyah Allah, wa hakim indal apa? Indal mu'tazilah al-akal. Min rahmatillah, Allah mengutus kepada kita Rasul, mengatakan bahwasanya Anda wajib untuk beriman. Dan untuk yuharrikul imbi'ath ini, Rasul diberikan apa? Mukjizat. Bas. Hadza huwal masalah. Bukan maknanya syarat ini lil isbat, bukan huwa li thubut wal ikhbar bas. Dengan adanya syarat sabatal wujub. Anda nak beriman, tak nak beriman itu urusan Anda. Ayo. Fasyari' mujibun lil ahkam bi makna taratu bis sawabi wal iqab. Sila. Fasyari' mujibun lil ahkami bi makna taratu bis sawabi wal iqab. Wal aqlu kashifun lidzalika ba'da bi'atsatir rusul wa usuli da'watihim ilaina 'inda al-'asyairah khilafan lil maturidiyah al-qa'id. Wadih ya. Dibilang Rasul datang, akal kashifun lidzalik. Akal hanya kasyif, akal bukan musbit, tapi akal apa? Kasyif. Yang membuat dia itu subut hanya apa? Syariah. Hanya apa? Syariah. Plus Rasul mukjizatnya yuthbitul apa namanya? Syariat, akal, kasyif. Itu indal siapa? Asy'ariyah. Mu'tazilah tak ya semacam itu. Tidak ada Rasul pun Anda wajib beriman. Kenapa? Karena yang kasyif untuk syariat bukan hanya Rasul, tapi siapa? Akal juga kasyif. Berbeza dengan Mu'tazilah. Akal musbit walaysa apa? Kasyifun. Pas di dalam masalah apa namanya? Syukrul mun'im saja ya. Di dalam syukrul mun'im saja. Mu'tazilah lebih dari. Mereka mengatakan bukan hanya di dalam syukrul mun'im, fi jami'i tafasilis syariah. Al-akal apa? Musbit. Terus gunanya Rasul apa? Membantu je. Membantu kita untuk tahu perkara-perkara yang tafasil dakikoh, yang susah kita gunakan untuk, susah kita fahami dengan akal, digunakanlah apa namanya, dikirimlah Rasul. Dari situlah Rasul itu apa? Rahmah. Karena membantu kita li idroki tafasilis syariah. Bas. So, tengok sama-sama rahmahnya, tapi makna rahmahnya berbeza. Indah Asy'ariyah tak macam itu. Rasul itu ada untuk mempermudah kita fi usuliddin hatta fi dhawahiri syariah. Wadah ya. Jadi tidak ada khilaf di dalam usul antara Maturidiyah wal Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya al-hakim huwallah. Cuma kasyifnya itu apa? Kasyifnya indana al-kasyif huwa ar-rasul. Indal Maturidiyah
Khusus di dalam syukril mun'im al-aql. Wa ghairu syukril mun'im ar-rasul indal maturidiyah, indal mu'tazilah fi jami'i tafasil syariah apa? Al-aql. Subhanahu huwa. Khilafan lil maturidiyah al-qailun innal aqla bi mujarradihi kafin fi tarkil wujub biduni ba'thir rasul. Ma'al ittifaq annal hakima bi tarattubi thawabi wal iqab alal fi'il wallahu ta'ala wahdahu dunal aql kama qala bihil mu'tazil. Hadha huwa bidabat ta'liq mukhtasar ala maslahati ifhamir rasul. Faham ya? Masalah ifhamir rasul, ada masalah daurnya. Ada masalah daurnya, kemudian bagaimana Mu'tazilah tafassi dengan daur ini, terus bagaimana Asy'ariyah menjawab tentang daur ini, dan intinya al-aql indana kasyifun wa muthbitun lil ghair faqat hadha huwa. Akan tetapi ta'alluqu syariah wa wujudi syariah bukan daripada akal, akan tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala, melewati rasul. Maknanya dengan adanya rasul sampai dakwahnya rasul ke Anda ta'allaqal wujub. Kalau Anda tidak nador, Anda berdosa. Anda berdosa. Walaupun Anda tandur, apa namanya, hukum itu akan tetap ada pada diri Anda. Nadorta amlam tandur. Idza nadorta fa anta musab, idza lam tandur fa anta athim. Karena itu awal wajibin alal insan apa? An-nador. Wallahu alam. Sila. Al-tamhidu tsani, bismillah. Al-tamhidu tsani fi bayani anna al-khawda fi hadzal 'ilmi wa in kana muhimman fa huwa fi haqqi ba'dil khalqi laysa bimuhim. Aywa, yani walau kana muhimman fi haqqi ba'dil khalq laysa bimuhim, ya memang seperti itu. Walaupun dia itu penting, akan tapi tidak semua, tidak untuk semua orang. Aywa. اعلم أن الأدلة التي نحررها في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها مرض القلب والطبيب المستعمل لها إن لم يكن. Tengok. Hadhil adillah, anal adillah, yakni dalil-dalil yang kita pakai di sini adillatul kalamiyah, itu semacam obat saja. Maknanya obat yang boleh pakai obat hanya siapa? Tabibul hadik, tabib yang pakar. Dan itu pun obatnya tak dosisnya ya. Dosnya itu kena tepat. Kalau terlampau dia boleh mati overdose, karena beberapa dadah itu obat. Tapi dengan dos yang sesuai. Ayo. Wa tabibul musta'mil, sof tengok. Sama, Anda kalau tengok kita Imam Ghazali kama sayati, saya beberapa nusus sama. Di kitab ini, kitab yang lainnya itu sama. Sila. والطبيب المستعمل لها إن لم يكن حاذقا ثاقب العقل ورزين الرأي كان. Thaqibal aql, thaqib itu maknanya akalnya itu bisa untuk masuk ke dalam thaqib. Bisa untuk mengebor apa yang sampai ke dalam itu. Gerudi. Kalau yang kan cakapnya bor. Rozin itu stabil. Bukan mudah untuk dipengaruhi. Tabib tak boleh macam itu. Dia kalau tengok, oh ini yang benar. Walaupun kalau tak itu salah, tak ini yang benar. Itu namanya rozina roy. Rozin maknanya stabil. Rozina roy kana ma yufsiduhu bidawaihi aktsara mimma yasluhuhu. Falya'lam al-muhassil limadmumi hadzal kitab wal mustafid li hadhihi al-ulum. Dibilang kalau seumpamanya tabibnya itu bukan style-style yang pandai atau dia tabib yang bodoh, kemudian gampang terpengaruh cakapnya orang, level kesembuhan yang daripada dia itu lebih sedikit daripada apa? Yang mati. Jadi yang berobat bukan malah sembuh tapi apa? Tapi malah mati. Fal ya'lamil muhassil, sila. Fal ya'lamil muhassilu limadmumi hadzal kitabi wal mustafidi li hadhihi al-ulum anna an-nasa arba'u firaq. Sof tengok. Bagi orang yang baca kitab ini, ketahuilah, yang baca ilmu kalam, ketahuilah bahwasanya yang namanya manusia itu 4 golongan. Golongan yang pertama apa? Amana billahi wa sadaqat. Hadza huwa awam. Sof. Dan ini mabni bahwasanya yang namanya i'tiqad as-shahih boleh Anda dapatkan dengan apa? Dengan taklid. Hadza huwa, memang muktamadnya memang Ghazali memang seperti itu. Muktamadnya Ghazali seperti itu. Sof tengok. Wa huwa sayufasil al-an bihadzal dengan makna yang am ini. Sila. Ta'ifatun amanat billah
golongan yang pertama, puak yang pertama, satu kelompok amanat billah, sudah beriman kepada Allah, amanat billah, wa saddaqat rasulahu wa taqadatil haqq wa atmarahu. Sudah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, di dalam dirinya ada akidah sahih dan tak dia tampakkan. Sudah. Kalau dia tak tampakkan, jangan Anda nak dia tampakkan. Sudah, oke, Anda tanya, ainallah. Sudah, diam saja. Tidak diperbolehkan anta tambush ma'admarathu. Tidak boleh, sudah. Selama dia tidak yudhir akidah batilah, Anda tak boleh untuk apa? Gali-gali. Tak boleh itu. Kayak macam dulu Mu'tazilah. Al-Quran makhluk. Ayo jawab. Kalau Anda benar, Anda Mu'tazilah. Kalau tak, itu namanya Anda nafsu aqaidin nas. Sudah, kalau dia sudah keje, office, roti tampal, dia tak buat apa-apa, diam sudah, dia sholat, ke surau, sudah, tak payah Anda apa namanya? Anda gali-gali, ada kopek-kopek, jangan. Washtaghalat imma bi ibadatin wa imma bi sina'ah. Sudah, yakni ishtaghalat. Yakni macam awamun nas sekarang ini sudah. Sholat, puasa, zakat, keje, sudah. Anda nak suruh dia dakoikul kalam ya nih. Anda yakni ini ibaratnya orang sehat Anda beri obat. Akhirnya bukan tambah sembuh tapi tambah sakit. Ayo. Faulai yang bagi ayat ruku wa ma hum alaihi. Alamahum alaihi, sudah ditinggalkan tak Anda kacau nih orang. Wala tuharrik aqaiduhum wala tuharraku aqaiduhum bil istihsafi ala ta'allumi hadzal ilm. Anda kena belajar ilmu kalam, jadi jangan hanya Anda itu buat roti tampal, bola berarti tampal itu hudus, taghayyur, wa hadza alamatun ala. Ada junun. Suf, ini tidak boleh cakap pasal ilmu kalam ya, bukan tidak boleh cakap pasal akidah. Beza, Suf. Ayo. Fa inna sahib asy-syara' salawatullahi alaihi lam yutalib al-araba fi mukhatabatihi iyyahum bi aktsari min at-tasdiq minal Arab. Arab di sini ay aghlabul Arab. Yakni Rasul hanya menyuruh majoriti Arab itu untuk beriman saja, itu saja. Tapi ini untuk majoriti. Ada beberapa Arab yang memang di dalam diri mereka itu ada nau'ul jidal, Rasul yujadiluhu. Karena itu anta di dalam Al-Quran tengok beberapa dalil kan, apa namanya, dalil-dalil yang dibilang membangkitkan itu sama dengan apa? Menciptakan pertama kali. Fanduru ila malakuti samawati wa'ad. Ya, ini banyak sekali dalil-dalil wajidalul Quran tentang orang-orang Arab. Itu maknanya ada beberapa daripada orang Arab itu memang perlu di dalam berdakwah itu untuk apa? Berjidal. Walaupun Imam Ghazali mengatakan bahwasanya jidal yang ada di dalam Al-Quran karena jidalan wadihan, bukan jidal yang dakik wa khofi. Jidal namanya fi awdahil umur. Sila. Bi aktsara min at-tasdiq wa lam yufarriq baina an yakuna dzalika bi imanin wa aktin taklidin au bi yakinin. Wadih ya. Sudah, yang penting Rasulullah minta mereka untuk beriman. Tak kisah berimannya itu dari apa, yang penting beriman, dari taklid dari burhan, yang penting beriman. Wah, ada Thariqatul Ghazali memang. Ayo. Wa hadza mimma ulima daruratan min majari ahwalihi fi tazkiyatihi imana man sabaqa min ajlafil Arab. Min ajlafil Arab. Dan ini adalah stylenya Rasul untuk meminta beriman daripada ajlaf. Jalif ya, ini jalif ini yang kasar, yang orang-orang asli, orang-orang badui. Loh, memang orang-orang badui enggak buat apa. Falihadza huwa laisal Arab umuman wa innama fi khususi ajlafil Arab. Ayo. Ila tasdiqihi la bi bahthin wa burhan. Sebagian ajlafil Arab tengok Rasul, wallahi ma anta biwajhin kadzab. Khalas, anta beriman wa khalas. Yani mujarrad nadhar ila Rasul yu'min. Har Rasul meminta kepada mereka untuk burhan, tak, sudah. Tapi jelas ada di dalam mereka itu qiyasun khafi. Yang jali, yang kenapa mereka itu apa? Beriman. Rasul mengetahuinya, tapi tidak meminta untuk ditampakkan, dizahirkan. Tapi jelas ada itu. Ayo. Bal bimujarradi, walaupun pendapatnya Ghazali itu tak ada, cukup dia itu taklid saja. Dan itu cukup untuk menjadikan dia najin fil akhirah. Ayo.
bal bimujarradi qarinatin wa makhilatin sabaka ila qulubihim. Pas bimujarrad qarinah, sebagian daripada akhlaknya, sebagian daripada cakapnya, sebagian daripada wajahnya, sifat kholqiyahnya, itu juga sudah hatta sifatul kholqiyah. Itu pun dalil tahu. Saya kira wallahu alam sifatul kholqiyahnya Rasul itu dalil ala kaunihi rasulan. Wallahu alam. Saya kita sebut. Maknanya ada semacam apa? Dalil ijmali itu ada. Cuma tak tak ditampakkan. Karena fi'lan kita kalau tengok ausafur Rasul al-kholqiyah macam bukan manusia pada umumnya. Begitu pula ausafnya khuluqiyah, karena itu kan aqwa adillah katanya Imam Razi, siratul Rasul. Ahwalur Rasul huwa aqwa adillah ala kaunihi rasulan. yakni kahaiatin majmu'iyah. Wallahu a'lam. Faqadatha ilal idha'an lil haqqi wal inqiyad lisiddiq. Fahaula'i mu'minuna haqq. Orang seperti ini sudah mukmin. Fala yang bagi antusyawwas alaihim aqaiduhum fa innahu idza tuliyat alaihim hadhil barahin wa ma 'alaiha min al-iskalati wa haliha. Kalau orang-orang semacam ini ajlaful Arab, orang-orang asli, orang-orang Badui, orang-orang di hutan-hutan, wallah jawahir Arab. Hadza kulluhu al-jism. Al-jism huwa ma tarakkaba min jawharin fasaidan. Wa hawa huyula wa surah. Hadhil iskalat wa haliha. Yang faham iskalatnya, halnya tak paham. Muhtamal walala ini. Muhtamal. Sedangkan sebelumnya sudah tahu akidah yang benar, bit taklid. Kemudian anta ingin mereka itu apa? Untuk faham hadhil iskalat, orang-orang yang jual teh tarik, mama-mama Anda ajari tentang adillah ala wujudillah, al-huyula wa surah. Palihada fi iskal wallah fi iskal. Anta anak suruh mereka ifhamur rasul. Wallah akhirnya faham masalah ifhamur rasulnya, tak faham masalah daurnya. Muhtamal walala. Muhtamal. Ayo. Lam yu'man an ta'laqa bi afhamihim muskilatun minal muskilat. Wa tastawli 'alaiha wa la tumha anha bima yudhkaru min turuqil hal. Yani iskalnya akan menempel. Cara apapun yang digunakan untuk merawat iskal ini tak boleh. Ayo. Wa an hadza walihada ayo. Walihada lam yunkal 'ani sahabah al-khawdu fi hadzal fanni. Karena itulah tidak ada Anda nak menukil daripada sahabat manapun dinukil bahwasanya khawd fi daqaiqi ilmil kalam. Ayo. La bi mubahatsatin wala bi tadrisin wala tasnif. Ayo. La bi mubahatsah wala tadris wala tasnif. Memang kenapa kok seperti itu? Syekh Said awwala hadhil ibarah bahwasanya memang sahabat tidak perlu ilmu kalam, tidak perlu. Kenapa? Karena ada barakatir Rasul. Apa makna barakatir Rasul? Makna barakatir Rasul, dakwahnya Rasul ini ia ta'adda kepada banyak orang yang dengan adanya dakwahnya Rasul yang best ini, iskal-iskal ini hilang. Sekiranya adanya iskal pun mereka akan langsung rujuk kepada Rasul. Zamannya sahabat, karena dekatnya dengan nurin nubuwah, iskal-iskal ini tidak terlampau banyak. Karena itu untuk daqaiq tidak perlu, walaupun memang tidak semua sahabat tahu, tapi ada beberapa sahabat yang faham masalah ini. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah ke Yaman, ke mana, kan yang diutuskan yang ulama-ulama. Kenapa mereka diajari ilmu-ilmu yang susah agar mereka menjadi penerus setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal? Ya memang tidak semuanya, tapi hanya apa? Sebagian. Tak semua orang menjadi orang alim. Kalau semua orang menjadi orang alim, tak ada yang alim nanti. Karena yang adanya orang alim karena ada orang bodoh. Kalau semua bodoh tidak ada yang bodoh. Wa an hadza lam yunqal 'anis sahabati al-khawd fi hadzal fan. Secara umum memang tidak ada, tapi ada beberapa sahabat, di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib yunakish wa munaqashati sahabah wa rasul fi masatil qadar. Terus munaqashah Sayyidina Umar an ayatil mutasyabihat. Kemudian munaqashahnya Ibn Umar dengan Khawarij, yunakishum kana Ibn Umar
Khawarij wa raja'a asyratu alaf minhum. Walaupun Imam Ghazali mengatakan kana munaqasyatuhum di dalam ayat Al-Wadihah, tapi tetap munaqasyah ini ada, walaupun tidak semua sahabat yang mampu, hanya ba'dus sahabah yang mampu. Ayo, la bimubahatsatin wala tadrisin wala tasnif, bal kana syughluhumul ibadah wa da'wah ilaiha wa hamlal khalqi ala marasyidihim wa masalihihim fi ahwalihim wa amalihim wa ma'ashim faqat fas hadha huwa yani dakwah wal wa'ad. Tapi untuk cakap pasal ilmu kalam tak ada, sikit sekali mereka. Ayo, dengan takwil yang saya katakan tadi. Ayo, al-firqatu tsaniyah ta'ifatun malan an i'tiqadil haqqi kal kufra wal mubtadi'ah fal jafi al ghalidi minhu fal jafi al. Nah, ini namanya yang pertama kan awam ahli sunnah, awamul muslimin. Ini sekarang awamul ahlil batil, awam ahlil batil. Jadi malatan berpaling, malat ila nak, malatan berpaling i'tiqadul haqq. Seperti siapa? Kal kafarah wal mubtadi'ah fal jafil ghalid. Jafi ini yang kasar, ya ini orang-orang yang tak ada derajat keilmuan, tak pernah belajar. Jafil ghalid, hidup hanya berburu. Ayo, minhum dhaiful akal al-jamid alat taklid, hanya taklid ya. Al-mutamarrin alal batili min mabda'in nusyu ila kibaris sin khalas, yakni dari awal sampai akhir kafir atau mubtadi'ah, dari mulai kecil sampai tua. Macam mana? 70 tahun Wahabi, Anda nak menginginkan orang itu untuk masuk ahli sunnah kah? 70 tahun Nasrani. Tapi mungkin, loh memang mungkin. Tapi potensinya itu berapa? Yo anta kena berusaha. Saya tak wajib berusaha. Kalau saya berdakwah pun yang masuk surga dia, bukan saya. Saya tidak wajib untuk memasukkan dia ke dalam Islam. Saya hanya wajib untuk menyampaikan bahwasanya Islam ini benar. Dia wajib untuk berpikir. Dia wajib untuk nador. Saya tak wajib untuk memasukkan dia ke ke dalam Islam. Ini turuk, beberapa orang pendakwah itu, saya nak konsen dia dengan 10 orang ini, saya nak ajari dia sholat sampai dia boleh, nanti saya berpindah ke 10 orang lagi. Wallahu alam, saya kira itu bukan torik yang benar, walaupun juga itu bukan torik yang salah. Bayangkan kalau Nabi dulu hanya konsen dengan Abu Jahal wa Abu Lahab. Saya nak fokus je dengan Abu Jahal wa Abu Lahab. Yang lain-lain tak saya urus. Ini kena masuk Islam dulu. Setelah ini masuk Islam, saya pindah ke yang lain. Macam mana nak Yuslim Sayyidina Khalid bin Walid? Macam mana nak Yuslim yang lain-lainnya? Tak. Kita kenapa mengatakan tentang Islam wa adillatuhu bisyaklin dhahir. Kemudian orang punya akal. Huwa sayufakir. Faqat nuthbit anna syariah wa wujubin nador muta'alliqatun bik. Setelah itu nafsuka satahtath wa satantahid bi talabin nador. Pasada huwa. Ayo. Al-jamid at-taqid al-mutamarrin alal batil min mabda'in nusyu ila kibarisin la yanfa'u ma'ahu ila sautu wa sayf. 70 tahun sudah jadi Wahabi. 70 tahun jadi Syiah. 70 tahun bukan Islam. Kemudian hanya dengan dakwah sekali 2 kali, Anda kira dia akan masuk Islam? Wallah, Anda mimpi. Anda bermimpi itu. Tapi kalau rahmat Allah datang nih, Habib. Loh iya. Tapi harus ada asbab yang asbabudz dzahirah. Karena itu Imam Ghazali mengatakan orang seperti ini as-sautu wasif, kekerasan. Bukan maknanya Anda, kan, tetapi kerajaan. Karena itu, fa aktsarul kafarati aslamu tahta dilali suyuf id yaf'alullah bisayfi wasinan ma la yaf'alu bil burhan. Karena kenapa? Sof, tengok ya. Allah Allah memberikan kita itu akal. Dengan adanya akal dari 100 orang, dengan adanya akal 40 orang ini masuk Islam. Cukup dengan akal, dia tengok ajaran Islam ini baik, dia akan masuk Islam. Tinggal 60. Datanglah Rasul. Dengan Rasul mungkin 40 juga
masuk Islam. Tinggal 20. 20 ini mungkin dengan menikah. Dengan menikah berdapat 2. Istrinya muslimah, dia menjadi muslim. Sudah semua, tinggal 10. 10 ini la yanfa' ma'ahumul akal. La yanfa' ma'ahumur rasul. Wala mal, wala nisa, wala kulli syai'. Apa ini? Jihad. Karena itu kan, yaf'alullah, yaza'ullah bisultan, ma la yaza'u bil Qur'an. Ini maknanya. Maknanya semua punya bidangnya masing-masing. Jafil ghalid, Anda nak tilawah Al-Quran 30 juz awal akhir awal, dia tidak akan mukmin. Habib ini meremehkan Quran. Bukan meremehkan Quran, memang seperti itu. Terus apa makna hadis yaza'ullah bisultan ma la yaza'u bil Quran? Apa maknanya? Maknanya memang ada orang obatnya itu memang takutnya dengan apa namanya? Dengan sultan. Oh, adakah orang tak takut dengan Allah? Banyak. Terus apa maksiat-maksiat itu? Disko setiap hari apa? Penuh. Masjid. Pernah penuh masjid? Jumat aja penuh. Anda tengok disko hampir setiap hari penuh. Bayar pula. Coba masjid bayar. Ada yang masuk itu masjid? Tak ada. Orang lebih takut kepada sultan daripada takut kepada Allah. Tidak semuanya. Tapi ada sekelompok orang semacam itu. Itulah makna fa innallaha yaf'alu bisayfi wasinan ma la yaf'alu bil burhan. Burhan untuk taifah muayyanah, sayf wasinan untuk taifah yang muayyanah. Ayo. Wa an hadha idza istaqra'ta tawarikh al-akhbar lam tusadif malhamatan bainal muslimin wal kufar illa kashafta an jama'atin min ahli dhalal malu ila al-inqiyad. Malu inqiyad. Anda tengok kalau seumpamanya Anda baca sejarah, pasti setiap perang pasti banyak yang beriman. Ayo. Lam tusadif majma'a munadharati wa mujadalati inkashafa illa an ziyadati israr wa iman. Setiap ada perdebatan di Malaysia berapa banyak ada munadharah? Berapa banyak Ustaz Hilmi ada munadharah? Ketika selesai munadharah, yang ini rujuk atau tetap sama-sama saja, lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi. Kenapa seperti itu? Haula laisa min ahlil uqul. Laisa min ahlil uqul. Ayo. Wala tadunna anna hadha alladhi dzakarnahu waddun min mansibil aqli wa burhani. Loh, jangan Anda kira yang saya cakap ini merendahkan akal. Bukan. Tapi tidak semua orang itu berakal. Berakal dengan makna bisa menggunakan akalnya dengan benar. Kenapa seperti itu? Bukan mereka itu punya akal. Iya, mereka punya akal. Tapi ghalabatul hawa. Ghalabatul hawa. Hawa nafsu. Walakin nurul akal karamatun ma la yakhussullah biha illal ahad min awliya. So, tengok. Nurullah, akal itu nur. Felan, akal itu nur, Suf. Yakhussullah ahad min awliya. Faqat. Wal ghalib alal khalqi al kusuru wal jahada wal ghalib. Hadha wal ghalib. Fahum li kusurihim la yudrikuna barahinal akal kama la tudriku nura syams absarul khafafish. Seperti tahu khafafish apa? Kelelawar. Dia bisa melihat kalau gelap. Kalau terang dia tidak bisa melihat. Ayo. Fahaula itadurru bihimul ulum kama tadurru riyahul warat bil ju'al. Tahu ju'al Anda? Ju'al itu kalau orang Indonesia cakapnya kepik. Kepik itu kepik. Jadi ada macam hewan kecil macam ini. Baunya Allahu Akbar. Baunya busuk. Dia biasanya ada di di taman-taman. Ada mubak kok, ada macam merah-merahnya kecil, ada merah-merah. Tahu Anda itu? Itu namanya ju'al. Itu dia tidak akan tempat yang wangi-wangi. Kalau ada wangi, dia merasa terganggu. Ayo. Sama orang-orang bodoh kalau ada majlisul ukul, ilmu kalam, ilmu mantik. Allah. Ma'anzalallahu biha min sultan. Iya, karena Anda ju'al. Karena Anda apa? Ju'al. Tadurru bihi riyadul wurud. Riyahul wurud. Wa fi mithli haula'i qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Faman manaha al-juhala 'ilman adha'ahu wa man mana'a al-mustawjibina faqad dhalam." Iya, yani kalau Anda beri ilmu kepada orang juhal adha'ahu. Kalau Anda larang orang yang istajabah yakni, ayo dia nak belajar Anda larang, dhalam. Orang bodoh Anda beri bodoh. Anda yang bodoh, bukan dia yang bodoh. Fa'lan Anda kalau sudah mengajar, Anda akan pilih-pilih murid. Benar Ustaz itu.
Anda sudah penat 1 tahun, 2 tahun, murid Anda tak faham-faham. Wah, Anda kena sabar. Wallah, saya tak sabar. Saya tak sabar. Maknanya Anda kena belajar di tempat lain dahulu, baru nanti datang ke saya. Tak semua orang boleh seperti itu, Suf. Bukan maknanya kita tak nak mengajari dia, Suf. Belajar itu tak wajib. Yang ulum dakikoh loh ya, tak wajib. Yang wajib belajar adalah mabadi usyariah. Sekiranya hal-hal yang Anda lakukan setiap hari. Fardul ain saya memang kena sabar. Saya kena apa? Saya kena ajari Anda. Itu mudah, paling lama 1 minggu paling lama itu. Tapi ulumud dakikoh, ilmu kalam. Ada beberapa orang belajar ilmu kalam 1 tahun, 3 tahun tak faham-faham. Fakir. Yumkin anta latas loh lihadal ilm. Mungkin kena belajar ilmu yang lain. Mungkin anta sesuai dengan nahwu. Sesuai dengan apa? Fikih. Ada orang, saya punya kawan, belajar fikih tak faham-faham. Tapi belajar ilmu kalam, Allahu Akbar, falsafi. Akalnya apa? Falsafi. Ada, saya punya kawan semacam itu. Wallah, saya tak tahu. Fikih ini macam susah untuk saya. Tapi ilmu kalam, wallah. Ibn Sina, Syekhul Rais. Ada orang, nahwu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Z drop amr. Hari-harinya Z drop amr. Tak boleh. Macam mana? Sudah, emang dia seperti itu. La'allaka latasluh lin nahwu. Anta amik mabadi' nahwu, amik jurumiyah, mutammimah bil katsir. Wa dabbir halak. Wallahu a'lam yani. Ta'ifatun yang nomor 3, al-firqatu tsalisah. Ta'ifatun i'taqadul haqqa taqlidan wa sama'an walakin khussu fil fitrah bi dzaka'in wa fitnah fatanabbahu min anfusihim. Lah ini ini bukan awamu ahli sunnah, mungkin di atas level yang pertama, di atas firqah yang pertama. Dia i'taqadul iman. Cuma dia ini pandai, dia tidak Anda pernah jumpa seperti itu, Sof? Dan banyak ini saya jumpa. Biasanya orang kampus, ame filsafat, ame apa? Dia muslim, akan tetapi ada iskal dalam dirinya. Kok iskal dalam Islam? Iya, kenapa memang? Iskal Anda tidak boleh tasni itu. Anda kena bincang dengan dia, iskal Anda ini di apa? Anda kira orang-orang liberal itu kafir kah? Rata-rata mereka itu apa? Muslim tahu. Munhatir, usulnya usul kiai, usulnya usul tok guru, usulnya usul habib. Yang syiah itu, usulnya habaib. Indahum iskal. Dia apa namanya? Indahum iskal di dalam diri mereka. Jangan Anda tasni, jangan Anda maki-maki dia. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Anda kena bincang dengan dia. Hadza huwa. Lakin pertama mereka itu masuk Islam, mereka i'taqadul haq, mempercayai akidah yang benar, taklidan wasamaan. Ini awal halnya mereka. Suf, tengok. Karena mereka pandai, walakin khussu fil fitrati bidzaka'in wa fitnah. Tapi memang mereka itu pandai, ada macam iskalat. Saya sering sekali saya jumpa semacam ini. Sering sekali saya jumpa. Fatanabbahu min anfusihim li iskalatin syakkakatum fi aqaidihim. Ada mereka punya iskal di dalam akidah mereka. Sila. Zalzalat alaihim tama'ninatuhum aw qara'a sam'ahum syubhatun minasyubhat wa hakat fi sudurihim fahaula'i wadih ya, wa zalzalat alaihim tama'ninatuhum wa qara'a sam'ahum syubhatun minasyubhat. Sof, tengok, wa zalzalat yakni menghantui dan menggoyangkan akidah mereka. Dan di dalam, karena hidup semacam ini sekarang ya, Anda boleh tengok FB, Anda boleh tengok ini. Akhirnya syubhah itu apa? Masuk. Ayo, kemudian wajalat yakni pening pusing di dalam dada mereka. Fahaula'i yajibu talattufu bihim fi mu'alajatihim bi i'adati tama'ninatihim wa imatati syukukihim bima amkan min. Orang semacam ini kena sabar sedikit demi sedikit. Apa iskalnya? Cakap, terus dihilangkan iskalnya. Saya punya kawan, Suf, di Jordan dulu, perempuan. Saya pertama kali jumpa pakai niqab. Sekarang buka jilbab jadi feminism. Pertama pakai niqab, kemudian niqab dilepas masih pakai jilbab. Sekarang jilbab pun sudah dilepas.
feminisme. Bagaimana? Orang-orang sama, kenapa? Dia punya iskal dan tidak ada yang boleh jawab. Tidak ada yang boleh jawab. Oh, tak boleh ini, ini. Suf ijlis. Su iskalak. Udardish, ayo. Bima amkan minal kalamil muqni al-maqbuli indahum walau bimujarrad istib'ad wa takbihin aw tilawati ayat. Walau bimujarrad istib'ad. Oh, ini tak mungkin macam ini. Au takbih, ini perkara yang buruk. Au tilawah Quran. Suf, Allah tak cakap macam itu. Ya, ini jangan Anda maki-maki dia. Ini tak boleh, ini haram, nar wa bi'sal masir. Dia akan semakin semakin iskalnya akan semakin besar. Anda tak boleh jawab. Ayo. Au naqli kalamin min syakhsin masyhurin indahum bil fadl. Mungkin di Malaysia siapa yang masyhur bil fadl, di Indonesia siapa? Suf, qala fulan. Tak boleh macam ini. Oh, macam itu ya. Macam itu, Suf. Fa idza zalla syakkuhu bidzalikal qadar fala yanbaghi sila. Fa idza zalla syakkuhum bidzalikal qadar fala yanbaghi an yushafihu bil adillatil muharrarah ala marasimil jidal. Fa inna dzalika rubbama yaftahu alaihim abwaban ukhra min al iskalat. Fa in kanu adkiya'a futana'a lam yuknihum illa kalamun yasir ala mihaqqit tahqiq. فعند ذلك يجوز أن يشافهوا بالدليل الحقيقي وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الإشكال على الخصوص. Siap ya. Fa'in zala syakkuhu. Jadi kalau dia cuma cukup dengan kalam-kalam yang mukne, dengan kalam-kalam khotobi, cukup semacam itu. Jangan Anda buat marosim al-jidal. Ayo, kulta kultu. Malah dia akan semakin pening. Saya ini sakit. Tolong obati saya. Jangan ajak saya berdebat. Ayo. Fa in kana dzakiyan fatinan, lam yaknahu illa kalamun yasiru ala mahaqqita. Kalau dia memang pandai, memang sudah filsafat profesor, dia ada iskala. Ketika itu yastahiqul jidal. Tapi itu pun sikit demi sikit. Fa inda dzalika yajuzu an yushafaha bidalilil haqiqi wa dzalika ala hasabil hajah fi mawdi'il iskal alal khusus. Fi mawdi'il iskal, jangan terlalu melebar. Ayo. Firqatul rabi'ah, Sof. Jadi firqatul ula awamu ahli sunnah. Firqah yang kedua awamu ahlil batil. Firqatul tsalisah, dia ahlu sunnah tapi yang punya iskal. Ada adzkiya ahli sunnah. Yang nomor 4 ini adzkiya'u ahlil batil. Adzkiya ahlil batil. Ta'ifatun, sila. Ta'ifatun min ahli dhalali yatafarrasu fihim makhayilul zakati wal fitnah. Ta'ifatun min ahli dhalal. Kelompok daripada ahli dhalal. Kafarah mubtadi'ah. Yutafarras fihim makhayilul zakat. Tapi Anda tengok, orang ini pandai nih. Anda akan jumpa orang semacam itu. Orang ini pandai. Jadi maknanya kalau Anda cakap pasal adillah, dia boleh faham. Yutafarrasu fihim makhayiludz zakai wal fitnah wa yutawaqqa'u minhum qabulul haqq bima tarahum fi aqaidi minar ribah. Yakni Anda kira dia kalau kita cakap dengan dia pasal akidah Islam, dia akan boleh terima. Kenapa? Karena dia pun sebenarnya tak selisih dengan akidah dia. Dia Nasrani namanya, dia sering kritik Petri. Dia liberal, dia sering kritik orang-orang liberal, sering dekat dengan ulama-ulama Islam, tapi tetap dalam keadaan dia itu kafir. Di situ Anda kan tengok, orang ini ada potensi untuk masuk Islam. Saya pernah jumpa itu. Saya punya ayah mertua, itu dulu ada namanya rahimahullah Habib Ja'far, banyak datang kepadanya itu orang-orang kafir, orang Hindu, datang minta doa. Beberapa saya tengok orang tak Islam hadir maulid. Oleh Habib Ja'far dibeli sarung. Saya tengok orang ini, bukan Habib Ja'farnya ya, tapi siapa? Orang yang dibeli sarung terima hadir maulid. Yutafarrasu fihi. Ya, ini kalau kita cakap pasal Islam, dia boleh terima. Ayo. Au bima yalinu qulubuhum liqabuli tashkiki bil jibillah wal fitrah. Fa haula'i yajibu talattufu bihim fi Ayo. Orang-orang semacam itu harus talattuf. Baik, untuk istimalah, yakni istimalah ilal haq, kita bawa ke dalam kebenaran tapi dengan
dengan talatuf. Wa irsyadihim ilal i'tiqadi shabih la fi ma'radil muhajajah wa ta'assub. Jangan Anda ajak dia debat, tapi diajak sikit demi sikit. Fa inna dzalika yazidu fi dawa'id dhalal. Karena Anda berdakwah dengan ma'radil muhajajah membuat orang itu semakin tak nak masuk Islam. Wa yuhayyiju bawa'ithat tamadi wal israr wa aktsarul jahalat. Sila. Wa yuhayyiju bawa'ithat tamadi wal israr wa aktsarul jahalat jahalat yani aktsarul jahalat. Aktsarul jahalat innama rasakhat fi qulubil awam bi ta'assubi. Kenapa sih jahalat maknanya? Jahalat ini maknanya akidah-akidah yang sesat, perkara-perkara yang tak benar. Mengakar di hati-hati orang awam. Sebabnya itu apa? Karena sebab sekelompok daripada juhal ahlil haq. Juhalu ahlil haq. Orang-orang yang bodoh daripada ahlil haq menampakkan kebenaran dalam konteks menantang dan meremehkan. Engkau awam, engkau kena ikut, engkau ini bodoh. Kurang ajar nih. Benar pun saya tak nak ikut. Emang semacam itu. Ayo. Adharul haqqa fi ma'ridit tahaddi wal idla wa nadaru ila du'afa'il khusum bi'aini tahqir wal istirah. Wa nadaru ila du'afa'il khusum. yakni tengok kepada orang-orang kafir yang lemah-lemah dengan meremehkan. Neraka nih, macam itu, neraka saya tak nak berdakwah dengan itu. Aywa. Tapi hati-hati Sofia. Ada semacam ini, ada. Saya banyak jumpa orang-orang yang pandai tengok orang-orang yang apa? Tengok orang-orang yang bodoh itu macam hina. Tak boleh macam itu. Nanti Imam Ghazali akan cakap, Anda kena tengok semua manusia itu bi'ainir rahmah. Jangan Anda meremehkan, tapi kasihan. Maknanya bimbing dia. Jangan hina dia. Tapi hati-hati. Walaupun bukan di sini, tapi saya sering tengok orang bodoh, tengok orang pandai, terlacak. So, itu hada akhtar. Jadi ini orang bodoh nih. Tengok orang pandai. Orang nih terlacak. Macam itu. Kalau orang Jawa cakapnya keblinger. Sering cakap macam itu. Saya sering jumpa macam itu. Jadi di dalam beberapa ini juhal ahlil haq ini yang berdakwah tapi juhal. Akhirnya karena mereka itu juhal, tapi orang-orang tiup dia macam balon, dia terbang tinggi. Dia kira dia intaha ila hakikati nafsil amr ya nih. Dia kira dia tahu semua. Akhirnya dia tengok orang lain terlacak karena dia tidak tahu. Akhirnya meremehkan ulama. Itu saya tengok banyak. Sekarang ini banyak sekali. Banyak sekali. Setiap orang kena tahu batasnya masing-masing. Engkau dengan orang awam, dengan orang awam. Ada orang tak nak dengan orang awam. Jangan Anda kira mereka ini sombong. Bukan, tapi semua punya apa? Semua punya tugasnya masing-masing. Karena orang yang Anda anggap sombong bisa juga menganggap Anda ini bodoh. Semua ada tugas masing-masing. Jangan orang pandai menganggap orang yang di bawahnya itu bodoh. Jangan orang bodoh menganggap orang pandai itu terlacak atau sombong. Semua punya penyakit masing-masing tau. Orang alim punya penyakit dan orang bodoh juga punya penyakit. Terus kita nak jadi apa? Jadi orang alim. Kenapa? Karena penyakitnya orang alim mudah disembuhkan. Karena orang alim tahu, orang alim terkena penyakit dan tahu itu adalah penyakit. Tapi orang bodoh terkena penyakit, tidak sadar itu adalah penyakit. Kalau syarat pertama untuk sembuh, Anda kena sadar bahwasanya Anda itu sakit. Baru Anda pergi jumpa dokter. Kalau dari awal Anda tidak tahu kalau Anda sakit, macam mana Anda pergi ke dokter? Dan sakit tidak akan sembuh dengan Anda kira itu tak sakit. Lama-kelamaan sakit itu akan semakin teruk. Ketika Anda sadar, sudah tidak bisa untuk diobati lagi. Wallahu a'lam ya. Ayo. Fatharat. Ayo. Min bawatinihim dawail mu'anadatah wal mukhalafah. Jelas kalau ada orang meremehkan mereka, mereka akan apa namanya? Akan berontak mereka, akan berontak, pembangkang, opposite. Ayo. Wal mukhalafah wa rasakhat fi nufusihim al-i'tiqadat. Ayo. Wa asura alal ulama ilmu talattifin mahwuha ma'adhuhuri fasadiyah. Kalau sudah mengakar sebab tak suka dengan dai, akhirnya orang-orang yang tahu ini salah nak diobati sudah
susah. Sticknya itu sudah terlampau teruk sudah. Ayo. حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة. Umri Kodina, sampai ada karena terlampau banyak berdebat, yang berdebat dengan mereka itu meremehkan mereka, sampai mereka itu meyakini perkara-perkara yang jelas. Salahnya apa? Bahwasanya huruf yang saya cakap, alif ba ta yang saya cakap, S A Y A C A K A P, itu Kodima. Kef Kodima. Ada ta'akhur, ada takdim wa ta'khir. Hada dhahirul butlan. Ayo. Cuma karena apa namanya? Karena terlampau banyak berdebat, akhirnya salah pun mereka yakini. Kenapa? Karena mereka meyakini itu untuk menyakiti musuhnya. Karena saya lebih baik saya masuk neraka daripada Anda senang, daripada saya masuk surga karena Anda suf. Adakah semacam itu? Banyak. Banyak. Ada manusia. Ayo. Istilah usyaitan biwasitatil fi'lan, ada tabiatnya manusia seperti itu. Biwasitatil ainat wa ta'assub lil hawa lama wajada mithlu hadzal i'tiqad mustaqirran fi qalbi majnunin fadlan qalbi akil. Hadza akil ya'taqid bahwasanya huruf qadimah. Maknanya dia faham apa itu qadim, apa itu hadis. Apa itu hadis dan dia apa itu huruf. Makanya dia juli akil ya nih. Tapi ya takit bahwasanya huruf qadimah itu sebab istilah usyaitan, sebab apa? Inat. Kenapa dia inat? Karena jumpa juhalu ahlil haq. Ayo. Wal mujadalatu wal mu'anadatu da'un mahad la dawa'a lahu falyahtariz al mutadayyin minhu juhdahu wal yatruk al hikda wad daghinah wa yandur ila kafati khalqillahi bi'aini rahmah. Ada harus di di headline itu. Yang namanya mujadalah itu ainur rahmah. Jangan Anda itu berdakwah nak menang. Saya nak berdakwah kepada ahli gombak namanya untuk mengisbatkan bahwasanya saya ini ustadz. Jangan. Karena dengan itu Anda merasa diri Anda itu tinggi, Anda meremehkan orang lain. Karena tinggi dan rendah itu kan nisbah kan. Tidak akan tinggi kecuali ada yang rendah. Akan tetapi berdakwahlah dengan melihat orang itu sebagai rahmah, dengan makna saya tak nak orang-orang ini masuk neraka. Wah, subhanallah, Syekh Ba'udhan itu selalu ketika mengajar minhaj, sering beliau itu mengatakan, wallah, haula hadzal hatabu jahannam, miskin. Seperti miskin. Bukan haula'i juhal, tapi haula'i hatabu jahannam. Hasabu jahannam. Wallah miskin. Nuridu du'a ilallah. Fi'lan. Yakni nandur ilal khalaq bi'ainir rahmah. Bukan kita nak datang ke mereka untuk kalah, kita injak-injak mereka. Kita nak jajah mereka. Bukan. Tapi kita kena melihat ke mereka dengan ainur rahmah. Kita selamatkan mereka daripada api neraka. Itu tugasnya doa. Karena itu kan para habib suka dengan Imam Ghazali. Walaupun beberapa mutakalimin tak suka dengan Imam Ghazali. Yani karena ya ini beliau lebih yakni thariqahnya tidak pure akal, tapi ada mazaj dengan khobayan nufus, ma'rifatu khobayan nufus. Hal-hal semacam itu mungkin bisa untuk menodai akal karena tidak pure akal. Karena Imam Ghazali melihat bahwasanya ilmu kalam ini hanya untuk Anda ini istilahnya faedah yang paling besar untuk Anda bagaimana untuk bisa berdakwah, dan itu tidak bisa untuk ilmu kalam pure dengan makna muhajajah wal mujadalah. Harus plus Anda mengetahui apa ma'rifatu khobayan nufus. Loh, hal mutakalimin cakap pasal yang duru ilal khalaq bi ainir rahmah, pernah ada macam itu? Tak ada. Lazim kata wa man i'taqada kada mubtadi'ah finnar khalidina fiha wa intaha. Tapi Imam Ghazali kan tak kan ada macam topik da'awi, topik irsyadi. Kenapa? Karena memang stylenya semacam itu Imam Ghazali. Karena itu para habaib suka sangat dengan Imam Ghazali. Karena memang beliau lebih ke wa'ad, lebih ke dakwah ilallah. Ayo. Wal yasta'in birrifiq wal lutuf fi irsyadi man dhalla min hadhil ummah. Birrifiq wal lutuf. Jangan Anda berdakwah ilzam. Birrifiq wal lutuf kepada orang-orang yang dol.
wal yatahaffat minan naqd alladhi yuharriku minad dhal da'iyatad dhalal. Dibilang an-naqd huwa kullu syai'in jarra ala sahibihi syarran. Yani hati-hati kalau Anda berdakwah itu jangan sampai Anda menyebabkan naqd ini tanpa. Apa itu naqd? Naqd itu sebuah perasaan yang jika ada di dalam hati seseorang akan menyebabkan orang tersebut jatuh ke dalam apa? Keburukan. Ayo. Wal yatahaqqaq, karena itu kan beberapa Habib Toha Haddad, Ahmad bin Toha Haddad di Afrika, Zanzibar Aushi, Islam dengan beliau itu kira-kira sab'ina alaf daripada Afrika. Ya Allah, rumahnya mungkin sama dengan rumah saya mungkin. Mutawadhi'nya. Habib kabir. Dibilang kalau berdakwah itu ada orang datang nak tahu Islam, diberi makan, diajak minum syai, kemudian baru apa? Baru bincang. Orang tengok bukan bincangnya, tapi orang tengok apa? Akhlaknya. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Yani habaib lebih suka seperti ini. Ya, karena itu ketika tengok saya banyak yang kritik saya. Ya, kenapa ilmu kalam yang al-lazim wal malzum saja? Hal-hal yang berkaitan tentang yantur ila ainur rahmah itu bukan tugasnya mutakalimin, itu dibicarakan di selain ilmu kalam. Ayo. وليتحقق أن مهيج داعية الإصرار بالإناد والتعسف معين على الإصرار. Hati-hati katanya. Anta kan yang menyebabkan dia itu inat. Anta yang mempengaruhi motif orang tersebut untuk inat. Anta mu'inun alal inat. Wa mutalabun bi uhdati i'anatihi fil qiyamah. So, tengok. Maknanya orang kafir ini inat ala kufrihi sebab anta yang tuthiru dawail inat. Wa hari kiamat anta akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena Anda membantu dia untuk inat. Khatir sah. Mutakalimin. Hada khuluhu ala Allah. Tugas kita nuhiqqul haq wa nubtilal batil. So, tengok. Nubtilul apa? Nuhiqqul haq wa nubtilal batil. Masalah ini biar Allah ya nih, Allah. Imam Ghazali kita kenapa namanya? Kita kena mix sekarang Imam Ghazali kan faqih, sufi wa mutakallim. Faqih, sufi wa mutakallim. Semua ini dan ini ada soab. Yani beliau tengok hal ini daripada banyak sekali aspek, bukan hanya aspek kalami. Kalau hanya aspek kalami tidak akan sepanjang ini. Beliau akan cakap aspek kalami bahwasanya masalah ini fadlul kifayah wantaha. Paling cuma fakroten wantaha, tapi tengok berapa pis Imam Ghazali takalam. Kenapa? Karena itu tengok bukan hanya daripada aspek kalami, bal aspek fikih juga, aspek sufi wa aspek sosiologi daripada adanya manusia. Wallahu a'lam. Saya kira saya nak berhenti sini. Tamhidus Tsalis punya saya nak baca Tamhidus Tsalis tapi macam tak sempat lagi. Akan ada beberapa, saya nukil beberapa nusus di sini. Yang mana nusus itu? Oke. Yang mana nusus itu tentang bahwasanya ilmu kalam ini fardul ain. Fardul kifayah. Dia bukan perkara yang tidak boleh untuk dipelajari sama sekali. Yang mana kalam ini dinisbatkan kepada Imam Ghazali, dan pendapatnya Imam Ghazali fi awal kutubihi wa akhir kutubihi la yakhtalif. Wa huwa ma takallam bihi Syekh Said Foda di dalam Mauqiful Imam Ghazali min ilmil kalam. So, tengok di sini Syekh Said Foda di dalam Imam Ghazali di dalam Jawahirul Quran, kitabnya Jawahirul Quran, bahwasanya beliau itu membagi ilmu itu menjadi kusyur wa lubab. Kusyur itu ilmu kulit, lubab ilmu apa? Ilmu isi, dan menjadikan ilmu kalam daripada ilmu isi, bukan ilmu kulit. Dan beliau mengatakan bahwasanya nanti di bab setelahnya ini akan disebutkan apa perbedaan antara faqih wal mutakallim. Bahwasanya hajah kepada ilmu fikih itu lebih umum, tapi hajah kepada ilmu kalam itu lebih asyad. Apa asyad itu? Bahasa Melayunya. Lebih perlu. Tapi fikih lebih umum. Beliau mengatakan bahwasanya
ilmu kalam ini, kalau orang haji, dia itu macam badraqah. Badraqah itu orang yang jaga biar tak dimintai uang. Itu badraqah. Sof tengok. Baca ini, darajatul hajah ilal faqih wal mutakallim. Di Jawahirul Quran, dinukil oleh Syekh Said. Darajatul faqih wal mutakallim mutaqaribah, lakin al-hajata ilal Sof, faqih mutaqaribah. Akan tetapi hajatnya kita kepada fikih itu, kepada orang ahli fikih apa? A'am. Ayo. wa ilal mutakallim asyaddu wa asyad. Asyaddu wa asyad. Apa asyad? Lebih perlu. Ayo. Wadah ya, kalau fakih kan salah, dosa. Kepada mutakalim salah, kekal di neraka. Ayo. Wa yuhtaju ila kilayhima li masalihid dunya. Amal faqihu fali hifdhi ahkamil ikhtisasati bil ma'akil wa manakih. Wadah ya, fikih diperlukan untuk menjaga hukum yang berkaitan tentang ma'akil, jual beli, munakahat wal muamalat. Ayo. Wa ammal mutakallim falidaf'i dararil mubtadi'ah bil muhajah wal mujadalah. Wadah ya. Mutakallim untuk daf'i dararil mubtadi'ah. Ayo. Kaila yastatira syararuhum wa Syaror, tahu agar tidak terbang, tahu syaror Anda. Syaror itu kalau Anda api, ada percikan-percikan api itu namanya syaror. Kan apinya mungkin segitu percikan-percikannya. Percikan itu kalau jatuh di kayu, dia juga akan bisa membakar. Hadza huwa likala yastatira syararuhum wa wala ya'umma dararuhum. Ayo. Amma nisbatum ila tariqi wal maqsidi fa Sof, tengok. nisbatul fuqaha. Kalau nisbah daripada tariq wal maqsid fa nisbatul fuqaha, ayo. Nisbati umari ribatat wal masalih fi tariqi Makkah ila al-hajj. Wadah ya. Jadi kalau ada secara misal, kalau ada orang haji, Anta tak pernah ya haji lewat darat ya? Saya pernah sekali haji lewat darat. Jadi Anda pasti akan berhenti. Saya dulu 2 hari perjalanan dari Yaman ke Mekah. Jadi 10 jam berhenti. Lah, ini namanya Umar Ribatot. Anda tidak akan bisa untuk berjalan 2 hari penuh. Mati Anda. Mati sampai Mekah Anda akan apa namanya? Anda akan mati. Anda kena berhenti. Nah, itu kalau pakai bus. Kalau dulu 2 bulan. Anda berjalan 2 bulan. Sampai Mekah akan habis. Karena kaki saya habis. Tidak akan bisa. Anda akan jalan 10 jam berhenti, istirahat, jalan lagi terus seperti itu. Lah, fikih itu membenarkan tempat-tempat pemberhentian itu. Ayo. Wa nisbatul mutakallimi ka nisbati badraqah. Badraqah itu adalah kalau Anda berjalan di padang pasir, kan nanti kan ada yang apa? Yang serang, ada yang itu. Fakih ini yang menghalangi penyerang-penyerang ini. Maknanya, engkau jangan lewat jalan ini. Engkau lewat jalan ini aman. Nanti kalau seumpamanya ada penyerang pun, mereka kenal saya. Mereka tak akan serang Anda. Itu khas namanya badraqah namanya. Wa hadza ibaratul fuqaha, Suf. Ibaratul fuqaha di dalam Minhaj sebutkan badraqah ya, ini badraqah ini. Ayo. Badraqah di tariqil haji wa harisi ilal hujjaj. Wa haris ilal hujjaj. Dia mengawal Anda sampai ke Mekah. Jadi, walaupun Anda tahu tempat-tempat apa namanya itu? RNR itu apa namanya? RNR ya, apa bahasa Melayunya itu? Rehat dan rawat. Rehat dan rawat. Dia tahu tempat rehat dan rawat. Tapi di jalan tak aman, percuma kan? Di jalan aman, tapi jalan terus sampai Mekah Anda mati. Itulah persamaan antara fikih dan mutakalim. Ayo. Fahaula'i in adafu ila sina'atihim sulukat tariqi ila Allah ta'ala biqad'i aqabati nafsi wan nuzu'i 'anid dunya wal iqbali 'ala Allah fa fadluhum 'ala ghairihim ka fadli syamsi 'ala al-qamar. Wadah ya. Kalau orang mutakalim itu bukan hanya cakap pasar ilmu kalam saja, tapi ditambahi tasawuf, maka mereka akan seperti perbandingan mereka dengan orang lain seperti fadli syams 'alal qamar. Ayo. Kalau mereka hanya ilmu kalam, wal lazim kada wal malzum kada, burhanul inni wal limmi saja, nazilatun jiddan. Ya, dibandingkan dengan yang mix ilmu kalam dengan tasawuf. Tengok Imam Ghazali kan semua stylenya macam itu. Tidak hanya daripada aspek kalami. Tengok ada ibarat lain.
tentang fadhail ilmu kalam ini daripada Jawahirul Quran. Sof tengok. Ini daripada Iljamul Awam an Ilmil Kalam, Adillatul Kalamiyah Dawaun. Sof ini akhir kitab alladzi alafa Imam Ghazali min awakhir kutubihi. Ayo. Bayana al-Imam al-Ghazali mawqifahu min al-adillatil kalamiyah faqala inna dalalata tanqasimu ila ma yahtaju fihi ila tafakkur wa tadqiqin kharijin an taqatil 'ami wa qudratihi wa ila ma huwa jaliyun sabiqun ila al-afham bibadir rai. Wadah ya, dibilang yang namanya adillah ada dua. Yang perlu Anda fikir dakik wa jali. Oke? Bibadir rai min awalin nadhari mimma yudrikuhu kafatun nasi bisuhulah fa hadha la khatra fihi wa ma yaftakiru ila tadqiqi falaysa ala haddi wus'ihi. Wadah ya, orang apa dalil-dalil yang jali la khatara fihi, semua boleh faham, tidak ada bahayanya. Yang penting adalah dalil-dalil yang dakik, macam tadi itu al-alam sifatuhu haditsah wa ma la yasbiqul hadits. Itu sih susah sedikit itu, ayo. Fa adillatul Qur'an mislul ghidai yantafi'u biha kullu insan wa adillatul mutakallimin mislud dawa'i yantafi'u biha ahadun nas wa tadirru bihi al-aktharun bal adillatul Qur'an kalma alladhi yantafi'u bihi sabiyyu radi' wal rajulul qawi. Bahwasanya adillatul Quran kal ghidha bal kalma. Tidak semua orang bisa makan makanan. So, baby tak boleh makan makanan. Makanannya khas. Baby makan roti john mati dia. Baby makan roti john dia akan mati. Tapi baby boleh minum air. Air kosong baby juga boleh minum. Adillatul Quran kalma. Maknanya orang awam bisa paham adillatul Quran. Ada khotor, Suf. Ya, ini bukan khotor, ini susah ini. Ini susah. Tapi Allah tahu. Al-Quran itu diturunkan sampai hari kiamat. Maknanya semua orang bisa paham tentang dalil Quran. Kalma. Maknanya kita kena fahamkan orang awam pasal dalil Quran. Wa an-nadhar fil anfus wa samawat min adillatil Quran. Ada soal Suf. Tapi Allah mengatakan, engkau mula aja, aku akan bantu. Karena ini adalah dalil yang wadih. Manusia aku ciptakan untuk mudah memahami ini. Lah adillah kalamiyah beza. Anda nak tengok, banyak kan adillah kalamiyah. Contohnya, asyik la yakhlu al-mawjud la yakhlu an-syai' wa diddih. Itu hal-hal yang perlu perlu difahami sikit detail. Nakidain la yajtami'an wa la yartafi'an, ad-diddain yartafi la yajtami'an wa qad yartafi'an. Hal-hal semacam itu perlu perlu difahami. Lah orang awam tak yah paham semacam itu, tapi orang awam bisa paham adillah Qur'aniyah. Macam mana, Ustaz? Ayo. Wasairul adillati kal at'imati allati yantafi'u biha al-aqwiya marratan wa yamriduna biha ukhra. Wadah ya, dibilang dalilnya Quran seperti dalil kalamiyah seperti dawa. Selain daripada dua dalil ini seperti to'am, seperti makanan. Majority boleh, tapi tidak semua orang boleh. Ayo. Wala yantafi'u biha sibyan aslan. Wala yantafi'u biha sibyan. Felan, roti john. Hal yantafi'u biha sibyan, orang umur baby umur 6 bulan. Nah, Anda makan roti john. Oh, ini kerupuk lekor sedap. Baby Anda suruh makan kerupuk lekor, mati esok dia. Sama Anda tengok di Al-Munqidh minadh Dhalal. Pendapatnya Imam Ghazali pasal ilmu kalam juga sama. Suf tengok. Thumma inni ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa allaqtuhu wa tala'tu kutubal muhaqqiqin minhum wa sannaftu fihi ma aradtu an usannif. Imam Ghazali. Fasadaftuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ghaira wafin bi maqsudi ana. Yakni yang aku cari tidak ada di ilmu kalam, tapi ilmu kalam sudah
sesuai dengan apa yang dia dikarang untuknya, yang dia ada untuknya. Apa maksudnya ilmu kalam? Wa innama maksuduhu, maksudu ilmu kalam hifdhu akidati ahli sunnah ala ahli sunnah wa hirasatuha an tashwishi ahli bid'ah. Ada huwa. Pas, la aktar wala akal. Jadi yang mengatakan bahwasanya ilmu kalam Imam Ghazali yang budu ilmu kalam, syekh khata ada. Syekh khata. Kok tengok Anda baca semua sufaqat alqallahu subhanahu wa ta'ala ila ibadihi ala risani rasulihi akidatan yal haqqu ala ma fihi salahu dinihim wa dunyah kama nataqa bi mufarraqatihi al-Qur'anu wal akhbar thumma alqa syaitan fi wasabisil mubtadi'ah umuran mukhalifatan li sunnah falahiju biha wa kadu yushawishuna akidatal haqqi ala ahliha. Jadi Allah turunkan akidah kemudian dirosak oleh mubtadi'ah. Datanglah apa? Mutakalimin. Apakah ini adalah celaan untuk ilmu kalam? Bukan, ini adalah pujian ilmu kalam. Akan tetapi Imam Ghazali yang beliau cari tidak ada di dalam ilmu kalam. Beliau nak cari tarbiyatun nufus. Tidak ada di dalam ilmu kalam, karena ilmu kalam hakikatnya adalah ma'rifatul aqaid, dan ini biasanya yang beliau cakap ala tariqatil mutaqaddimin. Yang mana memang jullu ilmu kalam ala tariqatil mutaqaddimin itu untuk apa namanya? Biasanya untuk lizam wal hijaj. Akan tetapi tariqatul mutaakhirin ma'rifatul adillah bidzat wa ma'rifatu masailiha bidatiha. Lebih dominan ke situ. Karena itu Imam Ghazali tak suka, dan saya dalam kitabnya ini mengatakan, dalam kitabnya apa? Mau dari kitab saya itu, beliau mengatakan dalam kitab itu bahwasanya kalau Imam Ghazali mengetahui ma'ala ilaihi tariqatul kalamiyah indal mutaakhirin lamalu ilaiha. Ya memang saya pun kalau hanya debat saja saya pun malas. Tapi kalau lebih dominan mengetahui hak fi nafsil amr, adillah fi nafsil amr, mabahis fi nafsil amr, wa hadha huwa maksud ya. Kemudian tabnil tabnil af'al alaiha. Setelah Anda mengetahui akidah, anta membina semua amal perbuatan anta alaiha. Dan tabni tasawuf alaiha. Kalau Anda tidak tahu ilmu kalam, kemudian tata tasawuf, sobat. Akhirnya tasawuf hanya ada unsur wirid, suluk, puasa, bukan ada tarbiyatun nufus yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Coba tengok apa ada lagi yang saya tengok. Yang saya itu ada beberapa kalam, tapi saya tak kira penting. Wa qala al-Ghazali fil ihya fa inna hadha mithlu dawa, ilmu kalam mithlu dawa wal fiqh mithlul ghidha wa dararul ghidha la yuhdar wa dararud dawa mahdhur. Memang benar, orang kalau salah makan cirit-pirit Ustaz. Kalau salah obat boleh mati. Salah obat boleh mati. Lima dzakarna min anwa'id darar. So tengok, Anda tengok di iktisad sama kan? Mislu dawa. Di dalam ihya pun juga sama. Di dalam Iljamul Awam pun juga sama. Di dalam Jawahirul Quran pun juga sama. Tak jawab Jawahirul Quran misalnya dengan Badraqah. Maknanya ada semacam sistem, ada semacam mandumah mutakamilah di dalam kitab-kitabnya Ghazali, kitab-kitabnya Imam Ghazali yang tidak berbeza daripada apa yang Imam Ghazali sebutkan di dalam kitab-kitabnya Al-Kalamiyah. Dari sini kita mengetahui bahasanya memang dari awal Imam Ghazali tidak menolak ilmu kalam. Cuma Imam Ghazali mengatakan ilmu kalam tidak sesuai untuk semua orang. Ya memang, bukan hanya ilmu kalam, ilmu fikih pun juga sama. Ilmu nahwu juga sama. Semua ilmu tafsir pun juga sama. Karena pasionnya orang berbeza-beza. Maknanya Iljamul Awam an ilmil kalam adalah setiap orang awam tidak boleh cakap pasal ilmu kalam, bukan hanya ilmu kalam, ma yasubu fahmuhu alaihim la yajuzu lahum an yatakallam fihi. Dan bukan hanya di dalam ilmu kalam, di setiap ilmu. Maknanya orang awam tidak boleh yadkhul fi daqaiq ilmu nahwu. Orang awam nak cakap madzahib fi asma'il khamsah, hal huwa qasr au naqs atau itmam. Apa tuh asma'il khamsah? Apa tuh Ustaz? Itu makanan nasi lemak kah? Nak cakap
orang awam Anda nak beritahu tentang tanazuk wal istighal dalam ilmu nahwu, junun Anda, junun. Di dalam ilmu fikih orang awam Anda nak beritahu pasal zihar ila walian, junun Anda. Mereka jahil pasal zihar ila lian, afdallahum. Dulu ada satu orang cakap kepada Syekh Fadl bin Abdurrahman Fadl, dia mendihar istrinya. Bayangkan, orang awam cakap mendihar istrinya. Saya cakap macam ini, yakni cakap kalimat dihar yakni kepada istrinya. Apa katanya Syekh Fadl? Siapa yang ajari anta kalimat ini? Wa kana Habib Ali Al-Masyhur, Mufti Tarim Sabikon, selalu mengatakan bahwasanya 3 bab ini al-afdol lil awam an yajhalaha. Fa'lan hada. Kenapa? Karena hada min daqaiqi ilmul fikih. Anda nak berikan mereka khilaf halin niyah tajib fil wudu amla indal Hanafiyah wa indal apa? Syafi'iyah. Ada junun ada. Maknanya orang awam la yajuzu lahu an yatakallam wa yata'allam fi daqaiqil umur. Ada kalam ajib di sini, kalamnya Imam Ghazali. Dibilang, oke, Anda kan tidak memperbolehkan orang awam itu untuk khaud fi daqaiqil ulum. Terus macam mana dia nak mengetahui akidah yang benar, sedangkan akidah yang benar itu mabni alal adillah. Tak boleh akidah yang salah, tapi tak boleh tengok adillah. Fi ada tanakut kan? Fi ada tanakut. Dibilang, memang seperti itu. Dalil yang orang awam itu boleh guna hanya dalil min dawahir kitab wa sunnah yang jaliyah sahaja. Kenapa? Kalau orang awam, Anda beritahu ilmu ini, saya tamada alal ulama. Suf tengok. Anna na'rif anna raghbata fil khawdi fi daqailil qulum natijun an syahwatin nafas wa raghbatit tamadduh bil qawli fil umuril aliyah wa hadha waqi' suf. Kita tengok di Facebook, budak baru belajar fikih setahun 2 tahun yang lalu, yatakalam an fathil jawad, yatakalam anit tuhfah, yatakalam anil umur yumkin huwa layak dir an yantiqa biha. Wa hadha wadih jiddan. Kenapa? Karena tabiatnya orang itu yuhibbu an yutamaddah fil kalam bil umuril aliyah. Fa'lan hada. Orang awam anta sikit anta ajari adillah kalaminya, esok dia akan cakap qara'tul matali', qara'tul mawaqif. Fa innal insan yumdahu idza khadha fil ulum wa min sya'nil insan mutlaqan an yubahiya bi qudratihi aw jur'atihi alal khawd fil ulum sawa'un kana hadhiqan am la. So tengok. Oh, saya baca mawaqif. Anda baca faham cita lain itu cita lain. Itu cita lain. Wa muhawalatu iktisabil ilm fi nafsiha mamduhah fi'lan. Berusaha nak faham mamduhah. Benar-benar faham cita lain. Walakinnaha la ta'udu illa bil fasad ala man lam yata'ahal dzalik. Wallah, saya bacakan Imam Ghazali ini. Asyarat asatidah ala hadal hal. Sah wala la? Walidzalika fa innana la nastagrib idza ra'ayna amiyan yuhawilu juhdahu an yudafi al ulama wa yastadriqa alaihim fatwahum. Mufti yufti awam ini tak benar. Tahu apa Anda? Bal yuhawilu an yuwajjihahum fil jawab ila ma yuriduhu wa yahwa. Yang benar macam ini. Yang benar menurut Anda, bukan menurut Allah. Bal innana katsiran ma naral awama yatatawaluna alal ulama'il mudaqqiqin fayaz'amuna aw fayaz'umuna li anfusihim annahum yastadrikuna ala haula'i ma lam yudrikuh wa yubayyinuna ma lam yutalu. So tengok, hadza huwa hakikatul awam seperti ini. Orang awam nak Anda ajari ulum daqiqah tak sampai sebulan, dia akan yada'il ijtihad. Saya berapa banyak saya mengajar dalam makcik. Lepas hatam kitab ini apa? Mantik Habib. Beteng kau masak nasi lemak kah? Itu lebih afdal untuk anta. Alamak, saya bilang. Wa inna tatawul alal umlum in salamta bihi lil ami wa inna hadza la amri khatir. La amrun yubahi bihi wa huwa la yasunu. Yubahi bihi
wa huwa la yashhada. Felan anta tengok ada orang yang kulmin mawakif, yang kulmin fathil jawab. Wa ada alim. Semakin ramah kan semakin apa? Besar dia. Wa yubahi bihi wa huwa la yuhsinu. Li'annahu yarfa'uhu ila masafil ulama. Kita letak dia di safnya ulama, hada ulama mithlu Ibn Hajar. Bal innahu yulghi rutbatal alimiyah anil alim. Kalau Ibn Hajar macam ini, maknanya tidak ada Ibn Hajar. Sama kan? Ini sama Ibn Hajar. Ini baca sama dengan ini. Ya, ini baca sama dengan fulan ini. Yulghi rutbat Ibn Hajar. Sah wala la? Wa yaj'alul amra la mizata fihi bal innahu yunalu bi kulli juhdin yasir hatta lil awam. Kalau emang jadi orang alim itu mudah, semua akan jadi orang alim. Kalau semua jadi orang alim, tidak ada orang alim. Karena itu saya cakap jadi orang baik cita, jadi alim cita yang lain. Jangan kira Anda sholat, belajar sikit jadi orang alim. Tidak, Anda tahu agama. Jadi orang alim, Anda kena tafarruk 20 tahun, 30 tahun. Baru Anda jadi orang alim. Kalau saya cakap macam ini, saya dikira sombong. Oh, mentang-mentang Habib ini belajar dengan Said Foda, belajar di Tarim, ambil PhD, dia hanya untuk alim, untuk dirinya sendiri. Tak macam itu, ini wasfun lil waqi', memang seperti itu. Kalau semua orang alim, susah kita punya urusan nanti. Waqad afsada katsirun minan nas min haitsu lam ya'rifu indama qalu bi taysiril ijtihad lil awam. Wa qamu bid'awati ila dzalika bi a'la aswatihim wa da'au annahum la yuqalliduna madhhaban muayyanan bal madhhabuhum huwa tiba'ud dalil fi hini annahum la yusinuna an-nadhar fil adillati aslan. Wahabi. Sudah ada Imam Ghazali sudah tawakkuk adanya apa? Wahabi. Ada laisa kashfan wa innama huwa lawazimul umur. Kashful ulama ada. Karena natijah amrun ghaib Ustaz. Nahnu na'lamul ghaib. Dengan apa? Dengan muqaddimat. Wa ahalluhu lahum li mujarradi ma'rifatihim li ba'dil ahadits an-nabawiyyah aw hifdzi ba'dil ayatil qur'aniyah fa aujabu alaihim an yuhawilu ma'rifatal ahkam syar'iyyah bi anfusihim wa samau hadza ijtihadan. Tengok. Waqad waddaha al-Imam Ghazali, kita akhir ini kita baca. Tariqal awam ba'da iljamihim an ilmil kalam faqala innahal kaf ba'dal imsak. Al-kaf ba'dal imsak. Apa al-kaf fil batin ba'dal imsak fil dhahir. Jangan Anda cakap Anda takna apa namanya? Takna tahu, tapi hati Anda terus berpikir, jangan. Kaful batin ba'dal imsak fil dhahir. Hadza huwa tariqatul awam. Wa a'nil kaf al-kaful batin anit tafakkur fi hadhil umur. Jangan Anda berpikir apa ya? Fadzalika wajibun alaihi kama wajaba alaihi imsakul lisan anis su'ali wa tasarruf. Tak boleh orang awam tanya pasal ilmu kalam, tanya pasal dalalatul mutabaqah. Kenapa Anda tanya pasal dalalatul mutabaqah? Wa hadza athqalul wadha'if wa ashadduha. Falan suf. Karena manusia la yakhlu an anisy' wa diddih. Ya imma yatafakkar aw la yatafakkar. Dia harus kafu anit tafakkur ya. Kalau dia yatafakkar fi ilmil kalam, jangan sampai buat macam itu, sibukkan dia dengan perkara yang lain. Wa huwa wajibun kama wajabal ajiz az-zamin an la yakhudha ghamratal bihar wa in kana yataqadahu tabuhu an yaghusa fil bihar. Orang tua nak menyelam, jangan nanti engkau mati. Aku kuat, jangan engkau ini tak boleh. Engkau ini zamin tak boleh gerak. Belum sampai pertengahan, masih pantai-pantai pun akan sudah jatuh. Wa yakhruju duraraha wa jawahiraha lakin la yanbaghi an taghurrahu nafasatu jawahiriha ma'a ajzihi an nailiha. Bal yanbaghi an yandura ila ajzihi wa kathrati ma'atibiha wa mahalikiha. Jangan di air itu banyak durarnya, banyak permatanya, iya, tapi tengok ada megalodonnya juga. Jangan engkau hanya tengok apa? Durarnya. Engkau tengok ada megalodon juga di situ. Anta tak mampu untuk lawan megalodon. Anta bukan Jason Statham yang bisa lawan megalodon, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai sini, soal kita jumpa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.